Aku terlahir kembali sebagai seekor harimau hitam di kebun binatang Fan Zihua. Tetapi aku tidak pernah mau disuapi oleh pawang 9 kali sehari. Sebaliknya, setiap hari aku gigih berlatih, melatih segala macam keterampilan membunuh hewan buas. Dari 36 jurus cengkeraman, hingga 12 jurus tendangan Shaolin, semuanya harus kulatih setiap hari. Itu karena aku tahu, tidak lama lagi akan ada hujan darah yang melanda seluruh dunia. Pada saat itu, semua makhluk akan berevolusi secara gila-gilaan, dan umat manusia juga akan memunculkan pengguna kekuatan super yang sangat kuat. Di kehidupanku yang lalu, meskipun aku juga membangkitkan kekuatan super, tetapi kekuatan itu sangat tidak berguna. Aku bertahan hidup dengan susah payah selama beberapa tahun, pada akhirnya tetap dibunuh oleh monster buas yang kuat dengan satu tamparan. Sementara harimau hitam ini di kehidupan sebelumnya, meskipun membangkitkan bakat bawaan level SSS yaitu menelan. Tapi karena terlalu gemuk, ia sama sekali tidak memiliki kekuatan bertarung. Dia dibunuh oleh seekor harimau putih yang juga seorang reinkarnator, lalu inti kekuatannya dimakan. Harimau putih itu setelah menelan inti kekuatan, berhasil merebut bakat bawaan si harimau hitam. Dia terus-menerus menelan bakat bawaan makhluk lain untuk bangkit dengan cepat, bahkan pernah sendirian melawan 3 raja monster. Lalu membunuh ketiganya, kekuatannya sungguh sangat mengerikan. Sekarang aku telah terlahir kembali di dalam tubuh harimau hitam ini. Tentu saja aku tidak bisa membiarkan tragedi itu terulang lagi. Ibu, cepat lihat, ada harimau gede lagi. Di luar kaca pelindung, seorang gadis kecil dengan gembira menunjuk harimau di dalam kandang. Terlihat di pintu masuk kandang harimau, seekor harimau putih bertubuh kekar sedang perlahan melangkah masuk. Aura agung harimau putih terpancar sempurna, meski tidak marah, auranya tetap mengintimidasi seperti raja harimau. Aku tahu harimau putih yang baru datang ini adalah reinkarnator yang membunuh harimau hitam di kehidupan sebelumnya. Pantas saja di kehidupan lalu harimau hitam terbunuh olehnya. Hanya dengan aura alami yang dipancarkannya saja sudah bisa menekan seluruh kawanan harimau. Di dalam kandang harimau, selain aku dan harimau putih ini, juga dikurung 2 harimau lain. Karena terlalu lama diberi makan, mereka sudah lama kehilangan sifat liarnya. Setiap hari hanya makan dan tidur. Karena itu, tubuh mereka penuh dengan lemak. Merasakan aura ganas dari harimau putih, di mata keduanya terpancar ketakutan. Mereka pada dasarnya tidak berani menindas pendatang baru ini. Melihat kedua harimau gemuk yang malas itu, aku merasa sangat meremehkan. Jika ini adalah masa lalu, aku memang bukan tandingan harimau putih ini. Tetapi sekarang aku sangat percaya diri bisa menghancurkannya. Sekarang hanya perlu menunggu sampai malam hujan darah turun. Saat inti kekuatan terbentuk di dalam tubuh harimau putih, aku akan membunuhnya lalu menelannya. Dengan begitu aku akan bisa merebut bakat bawaannya. Meskipun belum tahu bakat bawaan apa yang akan dibangkitkan oleh harimau putih ini. Tapi melihat auranya, kekuatan yang dibangkitkan pasti tidak mungkin lemah. Dalam sekejap mata, hari perubahan aneh itu pun tiba. Saat malam tiba, kebun binatang yang tadinya ramai sepanjang hari perlahan-lahan menjadi sunyi. Aku melirik harimau putih yang sudah tertidur lelap. Seberkas cahaya dingin melintas di mataku. Dini hari nanti adalah saatnya hujan darah turun, membuka era evolusi global. Dan saat ini, hanya tersisa setengah jam lagi sebelum tengah malam. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, aku memutuskan untuk melukai para harimau putih terlebih dahulu. Dengan begitu akan lebih mudah bagiku merebut inti kekuatan di tubuhnya begitu saatnya tiba. Memikirkan hal ini, aku melangkah maju dengan dingin, diiringi oleh raungan yang menyedihkan. Tidak lama kemudian harimau putih sudah terkapar di tanah, hanya bisa terengah-engah. Aku dengan dingin melirik kedua harimau yang lain. Mereka terus mengaum tetapi tidak berani maju. Aku sama sekali tidak menganggap mereka, lalu berjaga di samping tubuh harimau putih, diam-diam menunggu datangnya tengah malam. Waktu berlalu detik demi detik. Sebuah guntur yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Di langit, warna malam tiba-tiba berubah. Awan hitam pekat menutupi seluruh angkasa. Akhirnya dimulai juga. Melihat pemandangan itu, di mata harimauku terpancar cahaya keemasan. Tepat setelah itu, guntur yang menggelegar kembali terdengar dari dalam lapisan awan. Tetesan hujan darah sebesar kacang mengguyur dari langit. 2 harimau yang tersisa segera berlari ke bawah pohon besar untuk berteduh. Sementara aku menyeret harimau putih, yang sedang sekarat ke tanah lapang, menyambut pemurnian hujan darah dengan seluruh tubuhku. Tanpa sedikit pun menghindari hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Hujan darah adalah kunci bagi semua makhluk hidup di dunia untuk berevolusi. Sekaligus juga sumber energi yang diperlukan untuk proses evolusi. Menerima langsung pembaptisan energi dari hujan darah akan membuat evolusi pertama menjadi lebih sempurna. Di tengah hujan deras, aku memejamkan mata harimauku erat-erat, membiarkan hujan darah membasuh seluruh tubuhku. Perlahan aku menyadari ada yang aneh dengan tubuhku. Hawa panas yang membara tiba-tiba meledak. Hawa itu menjalar ke seluruh tubuhku. Rasa panas yang membara semakin hebat. Hingga akhirnya terasa seperti dibakar api. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menengadah dan mengaum panjang. Aku merasa setiap sel di tubuhku bermutasi dengan gila. Sensasi tubuhku yang terkoyak hebat perlahan menelan kesadaranku. Bersamaan dengan tubuhku yang mengalami perubahan aneh, harimau putih di sampingku juga kejang di seluruh tubuhnya. Terlihat sangat kesakitan. Luka-luka di tubuhnya yang sebelumnya terkoyak oleh cakar tajamku, kini menutup kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 2 harimau yang bersembunyi di bawah pohon besar juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Mereka terus-menerus mengeluarkan geraman panik penuh kecemasan. Di seluruh kebun binatang, sesekali terdengar raungan dari sejenis binatang buas. Namun di bawah suara guntur yang bergemuruh ini, tidak ada yang menyadarinya.
Entah sudah berapa lama berlalu, rasa sakit di tubuhku akhirnya menghilang. Saat ini ukuran tubuhku telah melonjak dari 3 meter menjadi 5 meter. Bulu hitamku menjadi lebih gelap dan pekat dari sebelumnya. Tekstur bulunya kasar dan kaku, seperti jarum-jarum baja. Sedangkan cakar dan taring tajamku seolah ditempa dari logam. Kilatan dingin yang mengerikan terpancar. Merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuhku. Aku tidak bisa menahan diri untuk menengadah ke langit dan mengaum. Pada saat yang sama, sepenggal ingatan seperti kebangkitan garis keturunan tiba-tiba melonjak di dalam benakku. Menelan. Kemampuan untuk terus-menerus melahap bakat makhluk hidup lain, dan menjadikannya milikku. Benar saja, ini adalah kemampuan menelan. Aku sangat gembira, baik itu binatang buas maupun manusia. Kuat lemahnya kemampuan bakat yang bangkit semuanya bergantung pada garis keturunan mereka sendiri. Semakin unggul garis keturunannya, semakin kuat kemampuan khusus yang bangkit. Adapun kemampuan khusus manusia dan bakat binatang buas, semuanya dibagi dari yang terendah hingga tertinggi menjadi 9 tingkat, yaitu tingkat F, tingkat E, tingkat D, tingkat C, tingkat B, tingkat A, tingkat S, tingkat SS, dan tingkat SSS. Sedangkan bakat menelanku adalah tingkat SSS. Hidup kembali sekali lagi. Tujuanku tentu saja adalah menjadi raja binatang buas terkuat. Selanjutnya, saatnya untuk membereskanmu. Tatapanku yang dingin mengarah pada harimau putih di sampingku. Evolusi awal telah selesai. Saat ini, di dalam tubuh harimau putih itu pasti telah terbentuk inti kemampuan. Selama aku bisa menelan intinya, aku akan bisa merebut bakat dari harimau putih ini. Setelah dibaptis oleh hujan darah, luka di tubuh harimau putih juga telah sembuh. Dan dari tubuhnya terpancar aura seekor binatang buas. Sementara saat ini, harimau putih itu masih sedikit linglung. Sebagai seseorang yang bereinkarnasi, jelas ia tidak menyangka akan kalah. Melihatku mendekat, merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dariku, ia mundur ketakutan. Aku mengaum, dan langsung mengaktifkan bakatku. Sesaat kemudian, aura mengerikan meledak dari tubuhku. Bahkan cakar harimauku memancarkan kilau logam yang menyilaukan. Harimau putih yang melihat itu langsung mengeluarkan auman penuh kecemasan. Matanya dipenuhi rasa takut, tatapanku sedingin es. Tanpa belas kasihan, aku mengayunkan cakarku yang tajam dan menerjang lurus ke arahnya. Di tengah raungan memilukan harimau putih, aku tanpa ampun mencabik-cabik tubuhnya. Dari dalam tubuhnya, aku mencungkil keluar sebuah inti hitam seukuran telur ayam. Darah segar mengalir membasahi tanah. Seketika, bau anyir darah yang pekat menyebar ke seluruh area kandang harimau. Menyaksikan aku membunuh harimau putih dengan kejam, dua harimau yang tersisa gemetar ketakutan. Mata mereka dipenuhi kengerian. Sementara itu, aku menatap inti di cakarku. Mata harimauku berkobar penuh gairah. Sesaat kemudian, aku menelan inti kristal di tanganku. Seketika, aliran kekuatan murni yang dahsyat mulai mengalir di dalam tubuhku. Pada akhirnya menyatu dengan inti kristal kekuatan di dalam tubuhku. Saat ini, aku bisa merasakan dengan jelas. Kekuatanku telah melonjak drastis. Nantinya, berdasarkan tingkat kekuatan pengguna kemampuan manusia dan monster buas, tingkatannya dibagi dari tingkat 1 hingga tingkat 9. Di atas tingkat 9, masih ada tingkat raja dan tingkat kaisar yang jauh lebih kuat. Merasakan kekuatan yang bergejolak di dalam tubuh, aku memperkirakan kekuatanku telah mencapai tingkat 1 tingkat menengah. Seiring berjalannya waktu, inti kristal kekuatan harimau putih akhirnya terserap sepenuhnya. Pada saat yang sama, sebuah informasi memasuki pikiranku. Mengamuk, bisa dalam sekejap memperkuat kondisi fisik hingga 10 kali lipat. Hatiku langsung dipenuhi kegembiraan. Bakat yang dibangkitkan oleh harimau putih ini ternyata adalah tipe bakat bertarung. Saat ini, hatiku dipenuhi oleh ambisi. Di kehidupan sebelumnya, harimau putih ini menjadi terkenal berkat kemampuan melahap. Sedangkan di kehidupan ini, aku akan menggantikannya untuk menjadi yang terkuat. Hujan darah di langit masih belum berhenti. Sekarang setelah aku menyelesaikan kebangkitanku, aku bisa memanfaatkan hujan lebat ini untuk meninggalkan kebun binatang. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah wilayah manusia. Sebelum aku dewasa sepenuhnya, jika berhadapan dengan senjata api, aku pasti tidak akan bisa menahannya. Sebagai monster buas yang memiliki kemampuan melahap, kembali ke hutan dan memburu monster buas lainnya adalah jalan yang benar. Selain itu, di dalam hutan, karena siraman hujan darah dan energi, banyak tumbuhan juga telah berevolusi. Mereka menghasilkan berbagai macam harta karun langka. Harta karun langka ini, baik digunakan oleh monster buas maupun manusia, bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar. Di kehidupan sebelumnya, di pegunungan Daile di pinggiran kota Jianghai, tepat di awal evolusi telah muncul sebuah buah guntur. Jika aku bisa mendapatkannya terlebih dahulu dan menelannya, aku akan memiliki kekuatan petir. Memikirkan hal ini, aku berjalan ke depan kaca yang diperkuat. Dengan satu pikiran, langsung mengaktifkan kemampuan mengamuk. Aku mengayunkan cakar harimauku yang sekeras baja, dengan mudah menghancurkan kaca yang diperkuat itu, lalu mengikuti ingatanku menuju gerbang kebun binatang. Tiba-tiba tubuhku berhenti, tatapanku langsung menjadi tajam dan dingin. Aku merasakan kemunculan aura monster buas di dalam kebun binatang. Sepertinya di kebun binatang ini ada hewan lain yang telah membangkitkan bakatnya, dan naik menjadi monster buas tingkat 1. Setelah ragu sejenak, aku mengikuti aura itu dan perlahan mendekat, sambil menyembunyikan auraku sendiri. Begitu ada monster buas yang bangkit, maka ia pasti telah membangkitkan bakatnya, dan di dalam tubuhnya juga sudah terbentuk inti kristal kekuatan. Tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Dengan cepat, aku mengikuti aura itu dan tiba di area reptil kebun binatang.
Bersamaan dengan suara desisan yang terdengar di telingaku, kilatan aneh muncul di mataku. Sepertinya monster buas ini adalah sejenis ular. Melalui kaca yang diperkuat di luar, aku bisa melihat wujudnya dengan jelas. Terlihat seekor ular piton raksasa dengan panjang 10 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak samar. Terlihat seperti lapisan sisik perak menutupi seluruh tubuhnya. Hanya saja, saat ini ular piton perak itu tampak sangat kesakitan, membuka mulutnya yang berlumuran darah. Dari dalam mulutnya menghembuskan hawa dingin yang mengerikan. Tempat-tempat yang dilewati ular piton perak itu semuanya membeku menjadi lapisan es. Ternyata dia adalah ular piton yang telah membangkitkan bakat elemen es. Kilatan cahaya muncul di mataku. Ular piton perak ini jelas baru saja menyelesaikan evolusinya, dan belum sepenuhnya terbiasa dengan kemampuannya. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Memikirkan hal ini, aku tidak ragu lagi. Langsung mengayunkan cakar tajamku untuk menghancurkan kaca yang diperkuat di depanku. Gerakan tiba-tiba itu langsung menarik perhatian ular piton perak. Merasakan aura monster buas yang terpancar dariku, ular piton perak itu langsung menjadi waspada. Kilatan buas muncul di mata ularnya. Aku tidak ragu sedikit pun, langsung mengaktifkan kemampuan mengamuk. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan menyelimuti seluruh tubuhku. Tubuh harimauku langsung membesar lalu menerjang ke arah ular piton perak itu. Ular piton perak itu meraung, lalu mengibaskan ekor raksasanya lurus ke arahku. Berkat pengalaman bertarung dengan binatang buas dari kehidupan sebelumnya, aku dengan mudah menghindari serangannya, dan pada saat yang sama, mengambil kesempatan untuk mendaratkan cakar tajamku ke tubuhnya. Cakar harimau hitam kemasan ini seolah ditempa dari logam hitam. Dengan sangat mudah meninggalkan luka raksasa di tubuh ular piton perak itu. Darah merah segar langsung menyembur keluar. Ular piton perak itu sangat kesakitan, mengeluarkan desisan yang menyedihkan, lalu tiba-tiba membuka lebar mulutnya yang berdarah. Semburan hawa dingin yang mengerikan menyembur dari mulutnya, melesat lurus ke arahku. Melihat itu, aku langsung melompat tinggi. Tubuhku yang lincah menghindari serangan hawa dingin itu. Hawa dingin yang mengerikan itu jatuh ke tanah. Dalam sekejap menciptakan sebuah area es. Melihat serangannya gagal, ular piton perak itu hendak membuka mulutnya lagi. Tapi aku tidak memberinya kesempatan itu. Setelah mendekat, aku mengayunkan cakar tajamku dan merobek perutnya. Hampir saja seluruh organ dalam ular piton perak itu keluar. Karena terluka begitu parah, ia langsung kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Tubuh ular raksasa itu berguling-guling tanpa henti di tanah. Darah merah segar mengalir kemana-mana. Tentu saja aku tidak akan berbelas kasihan. Saat dia lemah, habisi nyawanya, aku melancarkan cakaran lagi menembus langsung kepala ular piton perak itu. Ular piton perak itu kejang beberapa kali lalu tidak bergerak lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencungkil inti kemampuan seputih salju dari tubuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menelan inti itu, sambil mengaktifkan kemampuan melahap. Dalam sekejap, aliran kekuatan melahap yang tak terlukiskan tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhku. Kekuatan itu dengan cepat menyelimuti inti seputih salju. Seketika hawa dingin yang menusuk tulang menjalar ke seluruh tubuhku. Seolah-olah ini sedang mengubah struktur tubuhku. Pada dasarnya, evolusi binatang buas bergantung pada melahap daging dan darah binatang buas lain yang lebih kuat. Atau harta karun alam. Tapi cara melahap seperti ini hanya bisa menyerap esensi ki dan darah dari daging lawan untuk memperkuat tubuh fisik. Tidak bisa menyerap kemampuan bawaan lawan. Kecuali garis keturunan kedua binatang buas itu sangat cocok. Setidaknya harus dari spesies yang sama barulah ada sedikit kemungkinan. Sedangkan kemampuan melahap milikku bisa melakukannya. 100% menyerap bakat bawaan dari binatang buas manapun. Sesaat kemudian, di bulu hitam gelapku tiba-tiba muncul lapisan es. Terlihat kilatan kegembiraan di mataku. Pada saat yang sama, sebuah informasi juga muncul di kepalaku. Hembusan es beku. Kemampuan bawaan peringkat B, bisa menyemburkan kekuatan es. Aku segera membuka lebar mulutku yang berdarah. Semburan hawa dingin yang mengerikan langsung menyembur keluar, mengenai bangkai ular piton perak itu. Dalam sekejap, lapisan kristal es terbentuk di bangkainya. Aku sangat puas, meskipun ini hanya kemampuan bawaan peringkat B. Tapi aku sama sekali tidak meremehkannya. Memiliki satu bakat bawaan lagi, berarti memiliki satu cara lagi untuk melawan musuh. Terlebih lagi, seiring aku terus berevolusi, kekuatan hembusan es beku ini juga akan terus meningkat. Anggap saja ini menambah satu metode serangan jarak jauh. Selanjutnya, sudah waktunya meninggalkan kebun binatang ini. Aku mengayunkan cakarku ke bangkai ular piton perak itu, menghancurkan lapisan kristal es, lalu membuka mulut berdarahku dan mulai melahap daging dan darah ular piton itu. Meskipun ular piton perak itu baru saja bangkit, tapi daging dan darahnya masih mengandung energi yang lumayan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, aku dengan angkuh meninggalkan kebun binatang. Dengan gagah berlari kencang di jalanan utama, tujuanku adalah pergi ke pegunungan Daile untuk merebut buah sumber petir. Meskipun sekarang hujan darah telah turun dan membuka jalan evolusi, di pegunungan Daile juga ada tidak sedikit binatang liar. Tapi saat ini mereka masih belum memiliki kesadaran. Hanya mengandalkan naluri untuk terus membantai. Mungkin mereka tidak akan memperhatikan harta karun seperti buah sumber petir. Keesokan paginya, hujan darah yang melanda seluruh dunia akhirnya berhenti. Selain bau anyir darah yang samar-samar memenuhi udara, dan genangan darah yang belum meresap ke tanah, segalanya tampak seolah tidak terjadi apa-apa, sama seperti hari-hari biasa. Tetapi kebun binatang Fanziwa tiba-tiba mengeluarkan pengumuman, menyatakan penutupan sementara kebun binatang. Alasan resminya adalah untuk pemeriksaan, perbaikan, dan peningkatan keamanan. Tapi sebenarnya seluruh staf di kebun binatang panik mencari macan hitam itu. Di saat yang sama, internet juga heboh.
Semakin banyak orang mulai membahas tentang hujan darah aneh tadi malam. Apa kalian merasakannya? Hujan kemarin benar-benar sangat aneh. Aku juga merasakan hal itu. Tadi waktu aku keluar, aku masih melihat di mana-mana tercium samar bau anyir darah. Aku bahkan mengira indera penciumanku bermasalah. Pagi ini baru saja keluar dari pintu, aku menginjak sebuah genangan air. Coba tebak apa yang terjadi? Ternyata itu adalah genangan darah. Semuanya, bukan hanya hujan darah. Bahkan hewan peliharaanku juga tiba-tiba mengalami perubahan besar. Saat ini, seorang warganet mengunggah sebuah postingan. Di bawahnya juga melampirkan sebuah video. Banyak sekali warganet yang penasaran mengklik untuk membuka video itu. Tidak lama kemudian, mereka terkejut dengan pemandangan di dalamnya, bahkan sampai ketakutan hingga merinding. Di dalam video itu, seekor anjing kuning besar di rumah si pengunggah seperti menjadi gila. Ia berani memakan manusia. Pada akhirnya untungnya ditembak mati oleh polisi yang datang, tapi tetap menyebabkan 5 hingga 6 orang korban. Dan situasi seperti ini ada sangat banyak. Terlebih lagi semuanya terjadi hanya dalam satu malam. Para warganet yang panik berdiskusi tanpa henti. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada juga yang menebak apakah ini berhubungan dengan hujan darah tadi malam. Sementara itu, setelah melakukan perjalanan selama 1 hari 1 malam, aku akhirnya tiba di pegunungan Dailei di pinggiran kota Jianghai. Karena buah Lei Yuan terletak jauh di dalam pegunungan Dailei, maka aku tidak beristirahat sedetik pun. Dari awal hingga akhir terus berlari seperti orang gila. Buah Lei Yuan ini, aku harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Menurut ingatanku di kehidupan sebelumnya, buah Lei Yuan ini sepertinya telah ditelan oleh seekor beruang raksasa. Dan sejak saat itu ia memiliki kekuatan petir. Pada akhirnya ia menjadi seekor binatang buas perkasa yang menguasai seluruh kota Jianghai, dan disebut orang-orang sebagai beruang raksasa petir. Dari situ sudah cukup terlihat kehebatan buah Lei Yuan. Benda spiritual seperti ini tentu saja tidak bisa dilewatkan begitu saja. Di kehidupan sebelumnya, beruang raksasa itu hanya beruntung saja bisa mendapatkan kesempatan itu. Tapi di kehidupan ini, buah Lei Yuan hanya bisa menjadi milikku. Perlahan-lahan, informasi terkait di kepalaku menjadi semakin jelas. Perasaanku juga mulai tidak sabar. Sejak hujan darah dimulai hingga sekarang, sudah berlalu 1 hari 1 malam. Aku tidak tahu apakah buah Lei Yuan itu sudah ditelan oleh beruang raksasa itu atau belum. Harta karun alam seperti ini benar-benar terlalu menarik perhatian. Begitu terjadi sesuatu, pasti akan membuat binatang buas dari berbagai pihak di sekitarnya menyerbu untuk saling membunuh dan merebutnya. Memikirkan hal ini, aku pun mempercepat langkahku lagi. Sepanjang jalan, berbagai macam binatang liar semuanya buru-buru menghindar. Aku terkena imbasnya lalu kutampar mati dengan mudah. Tapi ada juga tidak sedikit binatang liar yang menunjukkan permusuhan padaku. Harus kuakui, hujan darah itu telah memberi mereka keberanian yang tidak sedikit. Di saat yang sama, jauh di dalam pegunungan Dailei, auman binatang buas yang tertahan terus terdengar. Binatang-binatang liar yang lebih lemah semuanya berlarian panik ke arah pinggiran pegunungan. Tidak sedikit binatang buas yang telah bangkit sedang menggunakan auman mereka untuk mengumumkan wilayah kekuasaan mereka. Dan di tengah-tengah kawanan binatang buas itu, tumbuh sebatang pohon kuno yang aneh dengan dahan dan daun yang semuanya berwarna perak. Di puncak pohonnya terdapat sebuah buah berwarna putih keperakan. Seluruh permukaannya dipenuhi pola-pola padat seperti bekas sambaran petir, dan bersinar berkilauan. Semua binatang buas yang ada di sana menatap buah perak itu dengan tatapan membara. Meskipun kecerdasan mereka belum terbuka, tetapi intuisi mereka memberitahu mereka bahwa, hanya dengan menelan buah itu, mereka akan menjadi lebih kuat lagi. Menjadi penguasa hutan ini yang bisa melakukan apapun sesuka hati. Karena itu, semakin banyak binatang liar yang menggeram rendah, atau dengan gelisah menggarukkan cakar depannya. Sedikit demi sedikit mendekat ke arah buah perak itu. Dan di barisan terdepan dari semua binatang buas adalah 3 ekor binatang buas yang telah bangkit. Mereka tidak hanya terlihat jauh lebih besar, tetapi aura di sekitar tubuh mereka juga menciptakan tekanan yang berat, membuat binatang buas lainnya ragu-ragu dan tidak berani bertindak gegabah. Tepat di depan pohon perak ada seekor babi hutan hitam yang seluruh tubuhnya tertutup. Bulu kaku seperti baja, pada sepasang taringnya yang menguning masih menempel darah yang belum kering. Di seberang babi hutan itu ada seekor serigala perak raksasa. Serigala itu panjangnya 2 meter. Tatapan matanya licik, dan sambil gelisah ia menggaruk tanah dengan kuat. Di dalam mulutnya bahkan ada percikan-percikan api, terus menyembur keluar. Aura dari babi hutan dan serigala perak raksasa saja sudah cukup untuk mengintimidasi sebagian besar binatang buas. Tetapi saat ini, pandangan mereka berdua terpaku pada bayangan hitam raksasa lainnya. Terlihat seekor beruang besar setinggi 5 meter, dengan tubuh gemuk dan kekar, sedang duduk seperti manusia di tengah hutan. Tatapan buasnya terus menyapu ke arah babi hutan dan serigala perak. Ketiga binatang buas terkuat itu kini saling menatap tajam, saling membenci. Masing-masing ingin menelan buah perak itu utuh-utuh, untuk menjadi raja hutan. Tepat pada saat itu, cahaya pada buah perak tiba-tiba bersinar, langsung menarik perhatian semua binatang buas di sana. Sepertinya buah itu telah matang sempurna, akan segera lepas dari tangkainya. Lingkaran cahaya putih yang selalu menyelimutinya mulai berkedip terus-menerus. Bersamaan dengan itu, gelombang aroma yang sangat memikat terus menyebar. Di mata beruang raksasa, babi hutan, dan serigala perak, seketika muncul raut keserakahan. Akhirnya ada binatang buas yang tidak tahan lagi. Ia mengaum keras lalu melesat ke arah pohon perak, bahkan menyerang secara membabi buta binatang buas yang menghalangi jalannya. Binatang buas lainnya yang melihat itu juga tidak mau kalah, hampir serempak menyerbu pada saat yang bersamaan. Berjarak lebih dari 10 meter dari pohon perak,
seekor kelinci putih sepanjang 1 meter, dengan otot kekar di sekujur tubuhnya dan mata merah menyala, menerjang lurus ke tengah gerombolan binatang buas. Sepasang gigi serinya yang besar dan tajam berubah menjadi senjata yang tak terkalahkan. Menusuk kuat ke tubuh binatang buas lainnya, di bulu putih cemerlang kelinci raksasa itu telah ternoda oleh bercak darah merah yang mencolok. Hal itu semakin memancing sifat buasnya. Ia memusatkan kekuatan pada kedua kakinya lalu, dalam sekejap melompat sejauh 4 hingga 5 meter, mendarat dengan ganas di punggung seekor terenggiling berwarna abu-abu kecoklatan yang dipenuhi sisik tebal. Tanpa menunggu terenggiling itu sempat bereaksi, kedua gigi serinya yang seputih salju telah menancap kuat ke tubuhnya. Terenggiling itu langsung mengeluarkan raungan kesakitan. Pada saat yang sama, kepingan-kepingan sisik berhamburan seperti salju ke segala arah. Hanya dalam beberapa menit yang singkat, lapisan sisik keras terenggiling itu telah dicabik-cabik seluruhnya oleh si kelinci putih raksasa. Tubuhnya yang bersimbah darah dipenuhi luka, akhirnya bahkan tidak mampu bertahan selama belasan detik. Sebelum jatuh tersungkur ke tanah dengan suara gedebuk, sementara si kelinci putih raksasa sama sekali tidak melambat, terus melesat dengan ganas ke arah pohon perak. Setiap binatang buas yang menjadi sasarannya, tidak ada satupun yang bisa lolos dari sepasang gigi serinya yang tajam itu. Di sisi lain, serigala perak raksasa mengandalkan gerakannya yang gesit untuk menghindari serudukan babi hutan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, api mengerikan yang disemburkan dari mulutnya telah mengubah area di sekitarnya menjadi tungku pembakaran. Binatang buas manapun yang masuk ke dalamnya akan segera terbakar hangus. Seiring berjalannya waktu, binatang buas di arena itu hampir mati semua. Sebagian besar tewas karena saling membantai. Selain beruang hitam raksasa, babi hutan, dan serigala perak raksasa, hanya tersisa 2 sosok yang penuh dengan luka. Bahkan kelinci putih raksasa yang sangat ganas pada awalnya, kini juga telah tumbang di tempat yang berjarak kurang dari 5 meter. Seluruh tubuhnya sudah lama berlumuran darah segar. Tepat pada saat ini, beruang hitam raksasa tiba-tiba mengubah arah, mengabaikan babi hutan dan serigala perak. Seluruh tubuh beruang itu berdiri tegak seperti manusia, mengayunkan kedua kaki depannya yang besar, menghantam keras ke arah 2 binatang buas yang tidak jauh darinya. Diiringi oleh 2 suara gedebuk yang keras, kedua binatang buas itu jatuh ke tanah. Tidak ada lagi binatang buas lain yang ikut campur. Di arena kini hanya tersisa 3 yang terkuat. Serigala perak raksasa segera menyadari situasi yang tidak menguntungkan. Ia terus menggeram ke arah babi hutan hitam, sekaligus menunggu saat yang tepat untuk membantu dari samping ketika menyerang beruang raksasa itu. Babi hutan hitam itu langsung mengerti bahwa serigala perak raksasa ingin bekerja sama dengannya. Karena itu, ia menurunkan kewaspadaannya, bersiap untuk bekerja sama dengan serigala perak raksasa untuk membunuh beruang hitam itu terlebih dahulu. Sesaat kemudian, 2 kilatan cahaya dingin melesat. Cakar tajam serigala perak raksasa adalah yang pertama menghantam bahu depan beruang hitam itu. Tetapi dengan kulit tebal dan daging liatnya, luka sekecil itu pada dasarnya bukan apa-apa bagi beruang raksasa itu. Melihat itu, si babi hutan hitam langsung melancarkan serangan, menggunakan sepasang taringnya yang mengerikan untuk menusuk lurus ke luka di tubuh beruang raksasa itu. Tetapi sesaat kemudian, ia langsung ditampar hingga terpental oleh beruang raksasa itu. Pada saat yang sama, tubuh beruang hitam itu tiba-tiba membesar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lengan dan telapak kaki beruang itu berubah menjadi warna emas berkilauan. Segera setelah itu, beruang hitam raksasa itu terus-menerus melancarkan beberapa serangan ke arah serigala raksasa, membuat seluruh tulang serigala perak raksasa itu patah berkeping-keping hanya dalam sekejap mata. Ia tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung. Melihat itu, babi hutan hitam pun langsung berniat untuk mundur. Tapi tak disangka, kecepatan beruang raksasa itu sangat cepat. Sebelum ia sempat bereaksi, cakar beruang yang besar sudah menembus tubuhnya. Setelah membereskan serigala perak dan babi hutan, beruang hitam raksasa itu langsung menengadah ke langit dan meraung, seolah-olah dialah raja gunung ini. Setelah itu, ia berbalik badan dan berjalan ke arah pohon perak. Tetapi tepat pada saat itu, auman harimau yang memekakkan telinga terdengar dari belakangnya. Ia pun langsung menoleh ke belakang, dan melihat seekor harimau hitam raksasa sedang menatapnya tajam. Seluruh tubuh harimau hitam itu juga memancarkan aura mengerikan yang tidak kalah hebatnya. Sementara aku yang melihat beruang hitam di depanku juga merasa terkejut. Inikah beruang raksasa petir yang menelan buah petir murni di kehidupanku yang lalu? Ternyata benar-benar kuat, tapi dia masih bukan tandinganku. Segera setelah itu, tanpa ragu sedikit pun, aku langsung mengaktifkan bakat mengamuk milikku. Bersamaan dengan itu, aku menggunakan kekuatan es, menyerang langsung ke titik lemah beruang raksasa itu. Setelah melalui serangkaian pertarungan, stamina beruang hitam itu sudah tidak banyak tersisa. Tidak butuh waktu lama, dia pun berhasil kubunuh. Aku menginjak bangkai beruang raksasa itu dengan postur seorang pemenang. Lihat ke arah buah petir murni lalu menengadah dan mengeluarkan auman panjang. Buah petir murni ini milikku. Dalam sekejap, aura sang raja menyebar ke segala penjuru, mengintimidasi semua monster buas yang hendak mendekat. Aku tidak peduli dengan para kroco itu, dan melangkah ke pohon perak itu dengan postur seorang pemenang. Setelah mengamati buah perak itu sejenak, aku membuka mulut dan menelannya bulat-bulat. Seketika, aliran energi yang dahsyat menyapu seluruh tubuhku. Sumber energi dahsyat itu bergerak tak terkendali, seperti binatang buas yang mengamuk ingin menghancurkan tubuh ini. Aku membelalakkan mata harimauku, menggertakkan gigi, berusaha keras beradaptasi dengan guncangan dari buah petir murni. Perlahan-lahan, seluruh tubuhku diselimuti lapisan cahaya petir. Percikan listrik kecil seperti ular seolah-olah hidup, terus menjalar ke seluruh tubuh.
Tubuhku pun perlahan menjadi lebih kuat berkat efek dari buah petir murni. Pada saat yang sama, di ruang rapat ibu kota kekaisaran, seorang pemuda berseragam militer yang bertugas sebagai notulen sedang memegang buku catatannya. Dengan ekspresi serius, di hadapannya ada beberapa pria parubaya yang juga mengenakan seragam militer. Mereka duduk dengan punggung tegak, dengan raut wajah yang serius. Sepertinya sedang menunggu sesuatu. Tepat pada saat ini, seorang pria tua yang mengenakan setelan Zhongshan masuk. Perwira militer yang memimpin tersenyum tipis, mengangkat tangannya, mempersilakan pria tua itu untuk duduk. Setelah semua orang duduk, dia menoleh ke pria tua yang bersetelan Zhongshan. Ekspresinya kembali menjadi serius. Bagaimana perkembangan penelitian yang diminta Profesor Xia dari kalian? Profesor Xia, silakan jelaskan kepada semuanya. Baik, Komandan. Pria tua ini bernama Xia Xinyu, seorang ahli biologi terkemuka di Tiongkok. Xia Xinyu mendorong bingkai kacamatanya, lalu mulai berbicara. Melalui penelitian, kami menemukan bahwa hujan darah ini telah membawa sejenis energi misterius ke seluruh dunia. Energi itulah yang telah memberikan kekuatan luar biasa kepada binatang buas dan hewan peliharaan. Energi misterius yang dibawa oleh hujan darah ini, untuk sementara kami sebut sebagai aura. Setelah makhluk hidup menyerap aura, fisik mereka akan meningkat, daging dan darah mereka juga akan diperkuat. Mendengar itu, Komandan dan beberapa perwira parubaya lainnya saling berpandangan. Semuanya tampak sedikit bingung. Mereka semua adalah penganut materialisme yang teguh. Tentu saja mereka tidak akan percaya pada hal-hal supernatural yang tidak jelas seperti ini. Komandan merenung sejenak lalu bertanya, "Jadi, bisakah Anda menangkap aura ini? Atau dengan kata lain, dalam bentuk apa ya ada?" Xia Xinyu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. "Selama penelitian, kami telah memastikan bahwa aura itu memang ada, tetapi saat ini tidak dapat dilihat maupun disentuh. Jika bukan karena tubuh beberapa subjek uji coba mengalami perubahan di bawah pengaruh aura, kami tidak akan bisa menemukannya secepat ini. Selain itu, binatang liar dengan tubuh yang kuat menyerap aura jauh lebih banyak daripada manusia. Kami telah memilih beberapa prajurit yang pernah terguyur hujan darah. Untuk dibandingkan dengan prajurit biasa, hasilnya menunjukkan kekuatan mereka meningkat 3 kali lipat. Yang lebih mengerikan adalah seekor domba yang pernah mandi hujan darah. Tidak hanya menjadi ganas, tetapi juga dengan mudah menanduk hingga mematahkan tulang seorang prajurit." Saat mengatakan ini, di mata Han Fu terlintas secercah ketakutan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa energi spiritual ini berpengaruh pada semua makhluk hidup. Terutama pada hewan buas, tingkat peningkatannya jauh lebih besar. Jika tidak segera mencari cara untuk mengendalikan situasi, masa depan umat manusia akan terancam. Tiba-tiba seorang perwira tertawa terbahak-bahak. "Profesor Ha, jika memang seperti yang Anda katakan, apakah hewan-hewan buas yang bermutasi itu lebih kuat daripada tembakan senjata dan artileri?" Benar juga, meskipun mereka diperkuat oleh yang namanya energi spiritual, pada akhirnya mereka hanyalah hewan buas, tidak mungkin bisa melawan manusia. Para perwira militer itu berpikir Han Fu membesar-besarkan masalah. Han Fu juga tahu bahwa hanya dengan kata-kata tidak akan bisa meyakinkan mereka. Oleh karena itu, dia memberi isyarat kepada seorang staf peneliti untuk memutar bukti di tempat. Di dalam video, satu regu bersenjata sedang bertempur melawan seekor ular piton raksasa berwarna kuning. Yang membuat orang ngeri adalah ular piton kuning raksasa itu sama sekali tidak takut peluru, bahkan menelan beberapa orang lalu pergi begitu saja dengan santainya. Ruang rapat seketika menjadi hening. Para perwira militer yang melihat adegan itu semuanya menunjukkan ekspresi ngeri. Sebuah pikiran menakutkan perlahan muncul di benak mereka. "Sekarang Anda sekalian sudah paham betapa daruratnya situasi ini, kan?" Wajah Han Fu tampak muram, nadanya penuh penekanan. Begitu dia selesai bicara, semua perwira itu menunjukkan ekspresi serius. Tidak bisa berkata sepatah kata pun. Masalah ini sudah benar-benar di luar imajinasi mereka, bahkan di luar kendali. Senjata dengan daya rusak biasa sudah tidak bisa lagi melukai hewan mutan. "Profesor Ha, masalah ini pasti masih ada cara untuk mengatasinya, kan?" Saat ini, perwira yang tadi mengejeknya pun bertanya dengan hati-hati, sambil meminta maaf atas ketidaksopanannya tadi. Han Fu melambaikan tangannya. "Saat ini kita belum punya cara untuk menghentikan evolusi hewan buas. Karena ini adalah peristiwa mendadak yang tidak bisa dikendalikan. Sekarang kita hanya bisa mencari cara untuk meningkatkan kekuatan umat manusia. Anda sekalian sudah melihat materi penelitiannya. Hujan darah ini adalah kesempatan bagi para hewan buas, sekaligus juga kesempatan bagi umat manusia. Tinggal lihat siapa yang bisa menjadi lebih kuat lebih dulu." Mendengar itu, mata para perwira itu langsung berbinar. "Profesor Ha, mendengar Anda berkata begitu, sepertinya Anda sudah memikirkan solusinya." Caranya sangat sederhana. Bentuk tim untuk masuk ke alam liar, berburu dan membunuh hewan buas yang telah berevolusi. Kirim para ahli untuk mendampingi, ekstrak esensi darah mereka. Dari sana kita temukan metode untuk meningkatkan kekuatan umat manusia dengan cepat. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Orang biasa sama sekali tidak boleh langsung menelan darah dan daging mereka. Harus diproses terlebih dahulu. Jika tidak akan terjadi perubahan yang tak terduga. Di saat yang sama, cahaya petir di sekeliling tubuhku telah menghilang. Energi dari buah guntur petir telah kuserap sepenuhnya. Aku dengan bersemangat menatap tajam salah satu cakar harimauku. Terlihat di cakar harimau itu, kilatan listrik meledak, tampak lebih menakutkan daripada petir biasa. Ini adalah kemampuan baru yang kudapatkan setelah menelan buah guntur petir. Pengendalian petir guru. Dengan sedikit gerakan dari pikiranku, petir yang menyelimuti cakar harimauku tiba-tiba melesat keluar, langsung menembus pohon kuno yang besarnya butuh 3 orang untuk memeluknya.
Aku sangat puas dengan kekuatan itu. Setelah itu, pandanganku tertuju pada mayat beruang hitam raksasa. Beruang hitam ini, setelah dibaptis oleh hujan darah, telah membangkitkan kemampuan khusus. Daging dan darahnya menjadi semakin luar biasa, bukan lagi benda fana. Selain itu, di dalam tubuhnya masih ada energi yang belum hilang. Menunggu untuk kuserap, di kehidupanku yang lalu, kekuatan beruang raksasa petir guru sangatlah mengguncang dunia. Selain kekuatan petir dengan daya rusak yang mengerikan, dia juga memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa kuat. Transformasi berlian. Setelah menggunakan transformasi berlian, tubuhnya akan memasuki kondisi berlian yang tak bisa dihancurkan. Serangan biasa akan sangat sulit menembus pertahanannya. Sekarang aku hanya perlu menelan inti energi dari beruang hitam ini. Aku akan mendapatkan kemampuan transformasi berlian miliknya. Tanpa pikir panjang, aku mengayunkan cakar harimau raksasaku untuk menggali mayat beruang hitam itu. Tanpa henti, akhirnya setelah menggalinya cukup lama, aku menemukannya di tempat jantungnya berada. Sebuah inti energi berwarna kuning. Aku tidak ragu sama sekali, langsung menelannya. Seketika, aliran energi yang sangat besar mulai mengalir di dalam tubuhku. Perasaan menyegarkan ini membuatku tidak bisa menahan diri selain mengaum panjang ke langit. Baru saja, setelah menyerap buah petir roh, kekuatanku telah mencapai puncak tahap pertama tingkat menengah. Sekarang setelah menelan energi beruang hitam, kekuatanku langsung meningkat ke tahap pertama tingkat akhir. Bahkan berbagai aspek kondisi fisikku juga meningkat beberapa kali lipat. Saat ini panjang tubuhku telah mencapai 10 meter. Di seluruh pegunungan ini aku benar-benar menjadi eksistensi seperti monster raksasa. Aku sudah tidak sabar lagi. Langsung menggunakan kemampuan yang baru saja kudapatkan. Transformasi berlian. Seketika, lapisan cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuhku. Cakar harimauku juga langsung berubah menjadi cakar emas. Menjadi sangat keras. Dengan sedikit pemikiran, aku menebas kuat ke arah sebuah batu besar di sampingku. Batu itu langsung hancur berkeping-keping. Hatiku sangat gembira. Meskipun transformasi berlian hanyalah kemampuan tingkat 1, tetapi pada tahap saat ini kemampuan ini sangat praktis. Dengan tubuh sekeras berlian ini, meskipun bertemu dengan binatang buas yang lebih kuat dariku, aku masih punya kekuatan untuk melawannya. Setidaknya cukup untuk melindungi diri sendiri. Tepat pada saat itu, di langit tiba-tiba terdengar serangkaian suara. Pupil harimauku menyusut. Aku langsung waspada. Melihat ke arah datangnya suara, hanya terlihat di atas pegunungan muncul beberapa helikopter. Terlebih lagi, sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Melihat itu, aku sedikit merendahkan tubuhku, lalu tiarap. Tetapi di dalam hatiku gejolak besar berkecamuk. Seharusnya, manusia tidak mungkin datang secepat ini. Apakah karena kelahiranku kembali, lintasan yang seharusnya telah berubah? Saat aku sedang berpikir, beberapa helikopter itu melayang di udara. Lalu satu persatu tentara bersenjata lengkap turun menggunakan tali. Hatiku langsung menegang. Jangan-jangan mereka mengincarku, meskipun aku telah membunuh harimau putih dan kabur dari kebun binatang. Tapi seharusnya tidak sampai menimbulkan kehebohan sebesar ini. Saat ini, sebuah tim prajurit bersenjata lengkap sedang maju dalam formasi ujung panah. Di belakang mereka ada 2 orang peneliti. Tadi mereka telah melihat ada bayangan hitam yang bergerak di dalam hutan. Tetapi setelah benar-benar masuk ke dalam hutan mereka tidak menemukan apa-apa. Perwira yang memimpin tim terus merasa tidak tenang. Dia menoleh ke belakang melihat kedua peneliti itu. Ragu sejenak lalu berjalan mendekat. Profesor Lee, asisten Huang, sebaiknya kalian berdua pergi dari sini dulu. Tempat ini tidak aman. Profesor Lee melambaikan tangannya. Kami akan berhati-hati. Lagi pula ada begitu banyak pengawal. Tidak akan terjadi apa-apa. Melihat nasihatnya tidak didengar, perwira yang memimpin tim itu akhirnya menyerah. Lanjutkan maju, Kapten. Ada situasi di pihak saya. Tiba-tiba, suara rekan timnya terdengar dari radio. Perwira itu buru-buru memberi isyarat tangan, memberi tanda untuk bergerak ke kiri. Dengan cepat, semua orang melihat seekor babi hutan besar setinggi hampir 2 meter dan panjang 4 meter sedang menyerang dengan ganas, bersiap menabrak lurus ke arah formasi. Tembak. Ekspresi perwira itu berubah drastis. Dia buru-buru memberi perintah. Dalam sekejap, suara tembakan yang rapat terdengar di seluruh hutan. Selongsong peluru berwarna perunggu terus berjatuhan, hampir menutupi seluruh permukaan tanah. Namun yang membuat mereka ngeri adalah setelah babi hutan itu mengaum sekali, tubuhnya terus membesar. Di tubuhnya juga muncul lapisan pelindung kulit tebal berwarna kuning tanah. Dia menembus hujan peluru, mengincar lurus ke arah satu regu lalu menyeruduk ke sana kemari. Jeritan yang menusuk telinga langsung terdengar. Hanya terlihat 3 prajurit itu langsung terlempar karena diseruduk babi hutan. Bahkan sebelum menyentuh tanah, dia sudah memuntahkan seteguk besar darah. Bunuh dia untukku. Perwira itu menggeram dengan mata memerah. Dia sendirilah yang pertama kali maju menyerang. Bersumpah akan menembak hewan buas ini sampai tubuhnya berlubang seperti saringan. Prajurit yang tersisa juga menjadi lebih nekat, melampiaskan semua kebencian dan amarah atas kematian rekan mereka kepada babi hutan itu. Namun, babi hutan itu sama sekali mengabaikan peluru-peluru itu. Ia menyesuaikan kembali arah serangannya, lalu sekali lagi melancarkan serangan. Tidak jauh dari sana, aku menyaksikan adegan ini dan diam-diam berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar sial. Jika itu adalah hewan buas lain, mungkin mereka sudah berhasil, tapi sialnya, mereka malah bertemu dengan babi hutan. Lapisan kulit berwarna kuning tanah di tubuhnya itu jelas adalah kemampuan bertahan elemen tanah setelah kebangkitan. Meskipun babi hutan ini baru berada di tahap 1 awal, tetapi berkat kemampuan bertahannya yang unggul, ia cukup kuat untuk sepenuhnya mengabaikan ancaman peluru. Aku menggelengkan kepala, sama sekali tidak optimis dengan perburuan orang-orang ini. Terlebih lagi,
Bahkan jika mereka bisa membunuh babi hutan ini, para prajurit itu juga akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, apakah mereka bisa meninggalkan pegunungan Dale hidup-hidup adalah masalah lain. Tapi semua itu sekarang tidak ada lagi hubungannya denganku. Aku tidak akan menunjukkan diri untuk membantu orang-orang ini. Sebelum memiliki kekuatan absolut, aku bahkan tidak akan muncul di hadapan manusia. Di kehidupanku sebelumnya sebagai manusia, tentu saja aku harus mencari segala cara untuk bertahan hidup dari terkaman hewan buas. Tapi sekarang setelah bereinkarnasi menjadi harimau, dan membawa ingatan sebagai manusia dari kehidupan sebelumnya, aku sangat mengerti pepatah yang mengatakan berbeda jenis pasti berbeda hati. Bagaimanapun juga, berada di antara manusia adalah hal yang sangat berbahaya. Aku tidak ingin mati lagi, Kapten. Kulit babi hutan ini terlalu tebal. Peluru kita sama sekali tidak bisa menembusnya. Kita harus memikirkan cara untuk mundur. Saat ini, seorang prajurit di hutan berteriak keras di samping perwira itu. Akan tetapi, perwira yang matanya sudah memerah itu, sama sekali tidak mendengarkan sarannya. Cari cara untuk mengincar matanya untukku. Prajurit lain yang mendengarnya juga tidak berkata apa-apa lagi. Mereka semua menggertakkan gigi, terus-menerus menembak ke arah babi hutan. Tapi babi hutan ini kulitnya tebal dan badannya keras. Tubuhnya sudah besar, gerakannya juga sangat lincah. Hampir mustahil untuk mengenai titik lemahnya, yaitu matanya. Tepat pada saat itu, seorang prajurit tampaknya sudah tidak tahan lagi dengan hewan buas yang menakutkan ini. Dia berteriak keras, lalu berlari lurus ke arah babi hutan. Ketika babi itu membuka mulutnya yang berdarah, dia menahan pelatuk senapannya, ingin mati bersamanya. Dan saat ini, aku berniat untuk pergi dari sini. Jika pihak militer sudah mengincar pegunungan Dale, terlebih lagi benda paling berharga di sini yaitu buah Leiyuan juga sudah kutelan. Maka tidak perlu lagi untuk tetap tinggal di sini. Lagi pula, siapa tahu suatu saat nanti aku akan bertemu dengan pasukan yang bersiap penuh. Memikirkan hal ini, aku segera berbalik dan berlari secepat mungkin. Tujuanku adalah pegunungan lain, pegunungan Daihoang, tempat pohon Tian Yuan Lingsu berada. Pohon Tian Yuan Lingsu di antara harta karun langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, juga merupakan sejenis pohon berharga yang sangat terkenal. Di kehidupan sebelumnya, banyak kekuatan bertarung sampai titik darah penghabisan untuk memperebutkannya, hanya karena buah yang dihasilkannya memiliki khasiat yang luar biasa. Buah itu dapat membantu hewan buas mempercepat evolusi, meningkatkan kekuatan dengan cepat tanpa efek samping apapun. Tidak hanya itu, pohon itu berbuah setahun sekali, benar-benar bisa diandalkan untuk membina sejumlah besar hewan buas yang kuat. Di kehidupan sebelumnya, seekor hewan buas tingkat raja yaitu Raja Singa Emas Ungu juga karena menguasai pohon Tian Yuan Lingsu, sehingga menjadi penguasa pegunungan Daihoang. Kemudian, ia bahkan membangun pasukan hewan buas yang sangat kuat, menjadi mimpi buruk bagi banyak manusia. Terlahir kembali di kehidupan ini, tentu saja aku juga ingin menjadi penguasa suatu wilayah. Dan pohon Tian Yuan Lingsu ini adalah kunci bagiku untuk mewujudkan ambisi kekuasaanku di masa depan. Memikirkan hal ini, aku kembali mempercepat langkah. Di kehidupan sebelumnya, pohon Tian Yuan Lingsu muncul setelah anomali. Sekitar sebulan kemudian baru muncul. Jika aku pergi ke sana sekarang, aku punya peluang besar untuk mendapatkannya. Hewan buas, kubunuh kau. Di sisi lain, perwira itu meraung keras, menembakkan seluruh sisa amunisi ke dalam tubuh babi hutan itu. Mereka telah berjuang sampai saat ini melalui berbagai kesulitan. Lebih dari 30 rekan yang semula ada, sekarang hampir semuanya tewas. Mayat mereka bergelimpangan di mana-mana. Bahkan tubuh beberapa rekan sudah tidak utuh lagi bentuknya seperti manusia. Menghadapi kerugian yang begitu mengerikan, perwira itu hampir menjadi gila. Tetapi sisa akal sehatnya membuatnya mengerti bahwa dia harus membunuh babi hutan di hadapannya. Hanya dengan begitu mereka yang masih hidup punya harapan untuk bertahan hidup. Untungnya barusan ada seorang rekan yang mempertaruhkan nyawanya untuk menciptakan celah di mulut babi hutan itu, sehingga mereka bisa sedikit demi sedikit menguras tenaganya. Akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Komandan sudah gugur. Semuanya sudah gugur. Seorang prajurit yang berlumuran darah berlari ke arah perwira itu. Matanya dipenuhi kesedihan. Xiao Qin, Kak Tiga, Tian Tian. Mereka semua sudah gugur. Semuanya gugur di tangan makhluk sialan ini. Mendengar itu, perwira itu langsung kehilangan semangat. Dia menatap kosong kelima orang yang tersisa di sampingnya. Dengan suara serak dia bertanya, makhluk sialan itu sudah mati, kan? Tidak jauh dari sana, babi hutan itu telah roboh di dalam hutan. Tidak bergerak sedikit pun. Seluruh tubuhnya penuh dengan lubang peluru kecil. Terutama di sekitar mulutnya, daging dan darahnya hampir hancur berkeping-keping. Komandan, dia sudah mati. Prajurit itu mencengkeram senapannya erat-erat. Kebencian yang mendalam membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Dia hanya berharap bisa mencincang biang keladi ini sampai hancur. Baguslah kalau sudah mati. Perwira itu menghela napas panjang lega. Dia mencoba memaksa dirinya untuk tenang. Semuanya bertahanlah sedikit lagi. Pertama-tama bawa rekan-rekan kita ke helikopter. Bawa mereka pulang. Siap. 5 prajurit yang tersisa mengangguk dalam diam. Berjalan ke arah mayat rekan-rekan mereka yang telah gugur. Mengikat mereka dengan kencang lalu membawanya ke helikopter. 2 helikopter lainnya bertugas mengangkut babi hutan itu. Cepat. Sepertinya ada sesuatu di depan. Kalau tidak pergi sekarang, kita tidak akan sempat. Tepat pada saat ini, seorang pilot helikopter tiba-tiba berteriak panik. Perwira itu mendengar suara itu dan mendongak. Pupil matanya tiba-tiba menyusut tajam. Dia hanya melihat bayangan hitam raksasa tiba-tiba melesat dari cakrawala. Bahkan sebelum helikopter di udara sempat bereaksi, beberapa bilah angin datang menerjang. Langsung menghantam helikopter. 3 helikopter hancur dalam sekejap.
Ledakan itu melontarkan puing-puing helikopter ke segala arah. Sialan, mati kau, perwira itu meraung marah. Senapan mesin ringan di tangannya tak henti-hentinya menembaki bayangan hitam itu. Itu adalah seekor burung raksasa. Setelah menghancurkan helikopter, burung itu menukik turun. Sepasang cakar raksasanya yang tajam langsung mencengkeram. Perwira itu bersama 5 prajurit yang tersisa, lalu meremukkan mereka hingga hancur saat terbang ke atas. 3 hari kemudian, ku telah sepenuhnya meninggalkan kota Jianghai. Aku tiba di daerah pegunungan terpencil yang sunyi. Setelah terus berlari selama 3 hari, akhirnya aku merasa sedikit lelah. Namun, tepat saat aku hendak berhenti untuk beristirahat, tiba-tiba dari kejauhan terdengar rentetan suara tembakan yang rapat. Aku langsung melompat berdiri, mata harimauku yang tajam waspada memindai sekeliling. Dari suaranya, lokasi tembakan itu sepertinya masih agak jauh. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk pergi ke sana untuk melihat. Tidak lama kemudian, aku keluar dari pegunungan terpencil dan tiba di sebuah lereng yang landai. Saat memandang ke kejauhan, yang terlihat adalah sebuah kota kecil. Tepat di gerbang kota ada 3 huruf besar yang mencolok, Kota Buaya. Di atasnya juga ada patung buaya yang tampak hidup. Namun saat ini seluruh kota sudah kacau balau. Banyak buaya raksasa sedang mengamuk di mana-mana. Di antaranya ada satu yang paling besar. Panjang tubuhnya bahkan mencapai 10 meter. Di tengah kerumunan buaya, sebuah tim bersenjata manusia sedang menembak dengan membabi buta. Melawan serangan buaya, tapi saat ini tim itu hampir menemui jalan buntu. Melihat buaya raksasa sepanjang 10 meter itu, aku langsung teringat beberapa hal. Ini adalah si Jagal Haus Darah. Alasan kota ini dinamai Kota Buaya adalah karena ini adalah kota peternakan buaya profesional. Setiap hari ada banyak sekali buaya yang disembelih lalu dikirim ke seluruh negeri, atau menjadi makanan di atas meja makan, atau dijadikan sepatu kulit, tas tangan, dan perhiasan lainnya. Oleh karena itu, setelah merasakan keuntungan, Kota Buaya terus memperluas skala peternakannya. Siapa sangka hujan darah justru membawa bencana dahsyat ke kota ini. Karena hujan yang turun tiba-tiba, sejumlah besar buaya di peternakan semuanya berevolusi. Di antara mereka, yang terkuat adalah seekor buaya bernama Pembantai Haus Darah. Garis darahnya sangat unggul. Setelah hujan darah, dia membangkitkan 2 jenis bakat alami yaitu teknik darah dan teknik amarah gila. Teknik darah sedikit mirip dengan kemampuan melahap milikku. Bedanya adalah dia menggunakan cara menelan darah untuk membantu dirinya tumbuh. Sementara teknik amarah gila akan memadatkan lapisan perisai aura amarah di sekitar tubuhnya. Selain itu, saat menggunakan kemampuan ini, semakin dia marah, maka kekuatan pertahanannya akan semakin kuat. Meskipun keduanya hanyalah bakat alami tingkat 1, tetapi di kehidupan sebelumnya Pembantai Haus Darah justru mengandalkan kedua kemampuan ini untuk meledakkan kekuatan yang tidak kalah dari binatang buas tingkat raja biasa. Singkatnya, dia adalah lawan yang sangat sulit dihadapi dan kuat. Di kehidupan sebelumnya, dalam amarahnya, dia telah membantai berturut-turut lebih dari 10 kota manusia, membuat tempat-tempat itu selamanya tenggelam dalam warna darah yang mengerikan. Hal ini telah menciptakan reputasi mengerikan yang terkenal di dunia manusia. Gelarnya juga berasal dari sana. Aku diam-diam berdiri di lereng, memperhatikan medan perang antara manusia dan binatang buas. Tanpa berkata apa-apa, saat ini di dalam kota, Pembantai Haus Darah bersama buaya-buaya lainnya masih terus membantai. Tim bersenjata manusia itu hampir kehabisan amunisi, bahkan suara tembakan pun semakin jarang, sementara jumlah orang yang dibunuh oleh buaya semakin banyak. Terutama di sekitar Pembantai Haus Darah, mayat manusia hampir bertumpuk lapis demi lapis. Mayat-mayat itu semuanya pucat pasi dan kering kerontang, tidak ada sedikit pun sisa darah. Ini adalah pertarungan yang sama sekali tidak menegangkan. Namun saat ini, dalam hatiku, aku sedang memikirkan hal lain. Kemampuan melahap milikku, pada dasarnya, seperti menelan segalanya tanpa pandang bulu. Fungsi terbesarnya adalah menelan bakat alami binatang buas lain untuk menjadikannya milikku. Tetapi kemampuan itu masih memiliki kekurangan. Jika bisa menggabungkan teknik darah milik Pembantai Haus Darah dengan kemampuan melahap milikku, mungkin akan menghasilkan perubahan yang tak terduga. Memikirkan hal ini, aku tidak ragu-ragu lagi, segera berjalan menuju Kota Buaya. Pemandangan makmur Kota Buaya di masa lalu kini telah lenyap tak bersisa. Banyak toko di kedua sisi jalan semuanya terbuka lebar. Di dalamnya berantakan dan hancur. Orang-orang yang tinggal di sini, saat ini sedang berlarian panik kemana-mana. Di alun-alun pusat kota, para penyintas yang beruntung lolos dari mulut berdarah binatang buas sedang berkumpul di satu tempat. Mata semua orang dipenuhi kengerian. Di luar mereka ada tim bersenjata yang baru saja datang untuk mengevakuasi warga. Alun-alun dipenuhi bau anyir darah. Di sekelilingnya penuh dengan warna merah cerah yang menyilaukan. Di luar kerumunan orang ada banyak buaya besar dan kecil yang berkeliaran. Di jalanan, potongan tubuh serta mayat manusia dan buaya berserakan di mana-mana. Tidak sedikit yang bahkan sudah hancur terinjak-injak. Sudah tidak bisa dibedakan lagi mana milik manusia, mana milik buaya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba seseorang berteriak ngeri, dan dengan panik mundur ke belakang. Seorang personel bersenjata di dekatnya yang melihat itu, tidak sempat berpikir lagi. Bergegas mengangkat senjatanya, dan menembak membabi buta ke arah sumber teriakan. Meskipun berhasil menembak mati buaya yang sedang menyerang penyintas itu, tetapi sebelum mati, gigi-giginya yang tajam masih menggigit erat betis seorang wanita. "Ibu, aku takut." Seorang anak berusia sekitar 6-7 tahun menangis terseduh-seduh. Dia berusaha bersembunyi di pelukan ibunya. Tangisan tak berdaya terus terdengar dari dalam kerumunan. Keputusasaan dan ketakutan menyebar ke seluruh kerumunan.
Di bawah tekanan ekstrim, ada orang yang langsung runtuh. Setelah berteriak keras, mereka dengan tangan kosong menerjang ke arah kawanan buaya. Di mata mereka sudah ada tekad untuk mati. Dasar binatang, aku akan mempertaruhkan nyawaku melawan kalian. Setelah teriakan putus asa itu, terjadi keheningan yang luar biasa. Beberapa penyintas yang baru saja menerjang ke kawanan buaya bahkan belum sempat meronta sudah ditelan dengan ganas oleh mulut-mulut raksasa yang berlumuran darah. Para penyintas yang tersisa dengan putus asa meringkuk menjadi satu, mengandalkan lebih dari 10 personel bersenjata yang tersisa untuk melindungi mereka. Suara tembakan di alun-alun terus-menerus tanpa henti, berhenti sejenak lalu terdengar lagi, seolah menceritakan kegigihan umat manusia. Belasan personel bersenjata menodongkan senjata ke arah sang jagal haus darah, lalu memberondongkan tembakan dengan membabi buta. Mereka semua mengerti, hanya dengan mengalahkan buaya terkuat ini, barulah bencana hari ini bisa diatasi. Sang jagal haus darah memiliki kulit tebal dan daging kasar. Meskipun peluru biasa tidak bisa menembus lapisan kulit bajanya yang keras. Tetapi masih ada beberapa peluru dengan sudut tembak yang cermat, menancap di perutnya, memercikkan darah. Merasakan sakit, sang jagal haus darah tiba-tiba membuka mulutnya dan mengaum. Bersamaan dengan itu mengaktifkan bakat alaminya, jurus amuk gila. Hanya dalam sekejap mata, di sekujur tubuhnya terkondensasi lapisan pelindung darah yang tebal. Seketika itu juga semua peluru tertahan oleh lapisan darah itu. Komandan, monster ini kuatnya tidak masuk akal. Kita sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Bagaimana kalau kita mundur? Seorang anggota yang telah kehabisan amunisi, berbalik dan berteriak keras kepada pemimpin tim. Kalau terus begini, kita hanya akan dihabisi olehnya satu persatu. Harus cari cara untuk mengatasi binatang ini. Cari cara, memangnya kamu punya cara apa? Sebelum komandan sempat menjawab, seorang anggota lain yang hampir putus asa berteriak, kita sudah bertarung begitu lama. Tapi binatang ini masih saja lincah dan sehat. Peluru kita sama sekali tidak menjadi ancaman baginya. Kalau memang ada cara, kita tidak akan sampai di titik ini. Jadi menurutmu kita harus bagaimana? Sang komandan melihat para anggotanya yang sedang bertarung mati-matian, yang hampir memberontak karena tekanan yang terlalu besar, dan langsung membentak, cukup, semuanya diam untukku. Apa sekarang waktunya untuk berdebat? Saat matanya tertuju pada kerumunan penyintas itu, secerca kelembutan muncul di matanya, tapi dengan cepat menghilang. Hemat amunisi, binatang ini kulitnya tebal dan dagingnya kasar. Peluru sangat sulit melukainya, tunggu sampai dia membuka mulutnya, lalu jejalkan semua amunisi ke dalam mulutnya. Suara tembakan kembali berkobar, sang komandan menoleh. Menatap kerumunan orang tak berdaya itu untuk terakhir kalinya. Saat dia berbalik, setetes air mata berkilauan mengalir dari sudut matanya. Dia dengan cepat melemparkan sebuah granat. Begitu ledakan terdengar, dia langsung berteriak keras. Ambil granat asap, granat kejut, cepat mundur. Saat itu, aku berdiri tidak jauh dari sana mengamati secara diam-diam. Tidak bertindak gegabah, sang jagal haus darah sedang dalam keadaan sangat marah. Kekuatan jurus amuk gila sangat menakutkan. Sama sekali tidak boleh melawannya saat ini. Jika tidak, yang akan rugi hanyalah diriku sendiri. Di alun-alun, beberapa personel bersenjata tidak tega meninggalkan warga sipil. Saat mundur mereka menggunakan tabir asap sebagai perlindungan, sambil menarik beberapa warga lain, membawa mereka mundur bersama. Orang-orang yang tersisa melihat itu juga panik dan berlari mengikuti para personel bersenjata. Sang komandan melihat pemandangan itu dan menundukkan kepalanya dengan sedikit rasa malu. Tetapi dengan cepat berbalik untuk membantu orang-orang yang tidak bersenjata itu. Dengan perlindungan tabir asap, pasukan bersenjata itu dengan cepat membawa segelintir penyintas yang tersisa untuk mundur. Saat asap menghilang, di alun-alun hanya tersisa sekawanan buaya yang berkeliaran tanpa tujuan. Sosok manusia telah benar-benar lenyap. Sang jagal haus darah yang melihat itu langsung menengadah dan mengaum keras. Tapi tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya yang meluap-luap. Tidak ada lagi serangan dari luar. Jurus amuk gila miliknya juga perlahan kehilangan efeknya. Akhirnya perlahan-lahan memudar sedikit demi sedikit. Melihat kembali, seluruh tubuh sang jagal haus darah penuh dengan luka. Terlebih lagi setiap kali bernapas, darah segar merembes dari tubuhnya. Meskipun jurus amuk gila telah memberinya kekuatan pertahanan yang sangat besar, tapi saat ini dia hanyalah monster buas tingkat 1, masih belum bisa sepenuhnya menahan senjata api manusia. Melihat hal itu, kilatan dingin terpancar di mataku. Aku mengaum sekali lalu tanpa ragu menerjang maju. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk mengambil nyawanya saat dia terluka. Aku merendahkan tubuhku, terus berputar mengelilingi sang jagal haus darah yang penuh luka. Aura membunuh yang kental terpancar dari tubuhku. Sang jagal haus darah merasakan niat membunuhku, langsung meniarap di tanah, tidak bergerak. Dia sudah terluka parah, terutama di bagian perut yang penuh dengan lubang peluru. Saat ini, hanya dengan menyembunyikan perutnya barulah kelemahannya itu tidak terekspos. Sayangnya, aku sudah mengamati seluruh proses pertarungan sejak lama. Karena itu, aku hanya merasa geli melihat triknya yang kikuk saat ini. Tapi untuk memastikannya, aku tidak langsung melancarkan serangan, melainkan terus mengitarinya, mencari kesempatan untuk satu serangan mematikan. Seiring berjalannya waktu, si penjagal haus darah perlahan menjadi tidak sabar dan gelisah. Ia mengaum, sekali lagi menggunakan ilmu amuk beringas, menyelimuti tubuhnya dengan lapisan pelindung darah yang tebal. Ia ingin menggunakan itu untuk mencari secerca kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi niat kecilnya itu mana mungkin bisa mengelabuiku. Aku mengaum, langsung menggunakan wujud gila dan wujud intan lalu menerkam dengan ganas. Diiringi suara benturan yang keras, si penjagal haus darah langsung terlempar beberapa meter.
Lapisan pelindung darah di tubuhnya tercakar hingga meninggalkan beberapa goresan merah. Ia langsung sangat terkejut. Baru pertama kali beradu serangan, ia sudah berada di posisi yang lemah. Sementara aku terus mengitarinya, tanpa henti. Melihat ilmu amuk beringas miliknya tidak terlalu efektif di hadapanku, ia langsung mengubah taktik bertarungnya. Ia mengaum, tiba-tiba menerjang, sekaligus membuka lebar mulut berdarahnya ingin menggigit langsung kaki depanku. Melihat itu, aku memusatkan kekuatan pada kedua kaki belakangku lalu melompat lurus ke udara. Bersamaan dengan itu cakar harimau raksasaku menghantam langsung wajahnya. Rasa pusing yang hebat langsung membuat gerakan si penjagal haus darah terhenti. Saat jatuh ke tanah, luka di perutnya semakin terlihat jelas. Memanfaatkan kesempatan itu, aku melesat maju. Cakar harimau yang tajam mengarah langsung ke luka di perutnya. Kilatan dingin menyambar. Perut si penjagal haus darah langsung terkoyak dengan beberapa luka mengerikan. Mengikuti setiap gerakannya, bahkan organ dalamnya terlihat samar-samar. Ia mengaum sekali lagi, sepertinya ia ingin memberanikan diri. Tetapi dalam aumannya itu penuh dengan ketakutan. Dari segi aura saja, ia sudah kalah jauh dariku. Meskipun satu serangan berhasil, aku tidak langsung maju memanfaatkan kemenangan, melainkan tetap terus berputar mengelilingi si penjagal haus darah. Buaya ini sangat licik, meskipun tadi aku sudah berhasil mengenai perutnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu adalah jebakan yang sengaja ia perlihatkan untuk memancingku. Sementara si penjagal haus darah masih terus mengangkat kepalanya, otot di sekujur tubuhnya menegang, siap untuk menyerang balik kapan saja. Tetapi karena itu juga, darah di tubuhnya mengalir semakin banyak. Tempat-tempat yang ia lewati meninggalkan jejak darah yang jelas. Menyadari situasi yang semakin tidak menguntungkan baginya, si penjagal haus darah terus meraung, mulai menelan mayat manusia dan buaya yang berserakan di sekitarnya. Untuk memulihkan energi darahnya, melihat itu, aku langsung terkejut. Aku tidak berani menahan diri lagi. Aku mengaum lalu menerkam dengan ganas ke arahnya. Pada saat ini, seranganku seperti sambaran petir yang menggelegar. Cakar harimau yang tajam langsung menembus perut si penjagal haus darah. Segera setelah itu, aku membuka mulut berdarahku dan menggigit lehernya dengan erat. Si penjagal haus darah langsung mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Lalu perlahan-lahan tidak ada gerakan lagi. Tubuh raksasanya berubah menjadi tumpukan daging mati. Tergeletak di alun-alun kota. Hening seketika. Buaya-buaya lain yang melihat itu langsung bubar dan melarikan diri. Akhirnya mati juga. Aku mengayunkan cakar harimauku. Langsung merobek tubuh si penjagal haus darah. Mengeluarkan sebuah inti kristal kekuatan berwarna merah. Lalu tanpa ragu menelannya. Sumber energi yang sangat besar membuatku tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan auman yang memuaskan. Pada saat yang sama, aku menggunakan kemampuan melahap untuk mencerna inti kristal itu dengan cepat. Sesaat kemudian, aku berhasil mendapatkan dua kemampuan yaitu ilmu darah dan ilmu amuk beringas. Aura raja di sekujur tubuhku terpancar dengan jelas. Melihat mayat si penjagal haus darah, aku langsung membuka mulut dan mulai menelan daging dan darahnya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, aku meninggalkan kota buaya, terus berjalan menuju pegunungan tandus besar. Setengah hari kemudian, sebuah tim bersenjata kembali lagi. Masing-masing dari mereka membawa peluncur roket, penuh dengan percaya diri. Tetapi ketika mereka tiba di alun-alun kota, pemandangan di depan mata membuat mereka semua terbelalak. Sementara saat ini, aku sudah tiba di sebuah daerah pegunungan liar. Tepat saat aku hendak berhenti untuk beristirahat sejenak, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara pelan. Meskipun jaraknya cukup jauh, tapi sekarang indraku sangat tajam. Setiap embusan angin dan gerakan rumput dalam radius beberapa ratus meter tidak bisa luput dari indraku. Aku diam-diam mengikuti arah datangnya suara itu untuk mendekat. Dalam pandanganku, seekor serigala raksasa berwarna abu-abu sedang berlari liar di dalam hutan. Serigala raksasa ini sedikit lebih lemah dari serigala perak yang pernah kutemui sebelumnya, tetapi kecepatannya sangat tinggi. Dan di depannya ada gumpalan cahaya ungu. Gumpalan cahaya itu terus berkelok ke kiri dan ke kanan, mencoba melarikan diri dari kejaran serigala raksasa. Namun setiap gerakannya selalu bisa ditebak lebih dulu oleh serigala itu. Karena itu, ia masih belum bisa melarikan diri. Melihat pemandangan ini, hatiku berdebar kencang. Mungkinkah ini harta karun alam yang langka? Didorong oleh rasa penasaran, aku diam-diam mendekat ke arah serigala raksasa. Meskipun serigala raksasa itu hanyalah monster buas tingkat 1 tahap awal, tetapi keempat kakinya bergerak secepat angin. Kecepatannya bahkan melebihi sebagian besar monster tingkat 1. Sedangkan gumpalan cahaya ungu itu, meskipun tidak terlalu cepat, tetapi sangat lincah. Oleh karena itu, ia terus-menerus berhasil menghindari terkaman mematikan dari serigala raksasa. Terlebih lagi, gumpalan cahaya ungu itu sepertinya sengaja mempermainkannya. Setiap kali serigala raksasa tertinggal terlalu jauh, ia sengaja melambat, menunggu lawannya menyusul. Saat itu aku baru sadar, bukan gumpalan cahaya ungu itu tidak bisa kabur, melainkan sengaja mempermainkan serigala raksasa itu. Aku langsung merasa ini menarik, dan semakin ingin tahu wujud asli dari gumpalan cahaya ungu itu. Jika itu benar-benar sejenis harta karun alam, maka itu pasti sangat langka. Seiring aku semakin mendekat, akhirnya aku bisa melihat dengan jelas apa sebenarnya gumpalan cahaya ungu itu. Ternyata itu adalah seekor kucing gunung berwarna ungu. Aku sangat terkejut. Seharusnya, seekor serigala raksasa yang sudah menjadi monster buas bisa dengan mudah mengalahkan kucing gunung ini. Namun, kucing gunung itu malah mempermainkan serigala raksasa sesuka hatinya. Aku samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu aku tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung tersadar. Pantas saja ia bisa membuat serigala raksasa itu kebingungan. Kucing ungu ini kemungkinan besar adalah
Kucing sihir yang terkenal dari kehidupanku yang lalu. Di kehidupan sebelumnya, kucing sihir adalah monster buas tingkat raja. Terlebih lagi, asal-usulnya sangat misterius. Bahkan kemampuan yang dibangkitkannya pun tidak ada yang tahu pasti. Tapi jika ia bisa menjadi monster buas tingkat raja, maka kemampuan yang dibangkitkannya setidaknya harus tingkat S ke atas. Setelah itu, aku teringat informasi lain tentang kucing sihir. Makhluk ini meskipun monster buas tingkat raja, tapi menurut rumor, ia sama sekali tidak punya kemampuan bertarung. Kemampuan yang dibangkitkannya pun hanya bersifat pendukung. Oleh karena itu, saat menghadapi monster tingkat raja lainnya yang setara, ia pada dasarnya bukan tandingan mereka, tapi ia bisa menutupi kekurangan ini dengan cara lain. Ia bisa bersatu dengan monster buas lain, sebagai monster buas tingkat raja tipe pendukung. Setelah bersatu dengan monster buas lain, kucing sihir dapat meningkatkan kekuatan rekannya secara drastis. Dengan tambahan kekuatan dari penyatuan dengan kucing sihir, membalikkan keadaan, bertarung melampaui tingkatan, atau satu melawan banyak bukanlah hal yang sulit. Di kehidupan sebelumnya, kucing sihir telah ditaklukkan oleh seorang kaisar monster, yaitu Phoenix Crystal S. Phoenix Crystal S sendiri sudah merupakan penguasa di antara para monster buas. Tetapi setelah bersatu dengan kucing sihir, kekuatannya meningkat pesat, bahkan bisa menghadapi dua kaisar monster sekaligus tanpa terlihat akan kalah. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan monster buas legendaris dari kehidupanku yang lalu. Memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benakku. Jika aku berhasil menaklukkan kucing sihir ini, bukankah di masa depan aku akan memiliki bantuan yang sangat kuat? Sekali ide itu muncul, semakin lama semakin sulit untuk dihilangkan. Memikirkan hal itu, pandanganku pun tertuju pada serigala raksasa itu. Di mataku yang seperti harimau, niat membunuh perlahan muncul. Setelah mengambil keputusan, aku tidak ragu-ragu lagi. Sementara itu, serigala raksasa akhirnya menyadari bahwa ia sedang dipermainkan oleh kucing kecil di depannya. Ia langsung menengadah ke langit dan meraung marah. Kucing sihir itu malah semakin senang. Sesekali ia mulai berlari mengelilingi serigala raksasa. Tetapi setiap kali cakar tajam serigala raksasa hampir mengenainya, ia selalu menghindar dengan sangat lincah. Lalu muncul lagi tidak jauh di depan lawannya. Serigala raksasa abu-abu itu akhirnya tidak tahan lagi. Terlihat aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak. Kecepatannya pun mendadak meningkat drastis. Perubahan yang tak terduga ini membuat kucing ungu itu panik. Ia menghindar dengan panik. Tapi saat ini, kecepatan serigala raksasa itu benar-benar terlalu cepat. Tepat saat cakarnya yang tajam dan berkilauan hendak menerkam kucing sihir, tiba-tiba seberkas es dingin melesat lurus ke arah serigala raksasa itu. Saat es dingin itu mengenainya, tubuh serigala raksasa itu langsung terbelah menjadi dua. Aku dengan santai berjalan mendekati mayat serigala raksasa itu, bersiap untuk mengambil inti kristalnya. Sementara kucing sihir membuka lebar matanya, menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Ternyata dia sama sekali tidak merasa takut. Aku menghentikan gerakanku dan berbalik menatapnya. Aku tahu dia ini bukan bodoh, melainkan karena dia percaya pada kekuatannya sendiri. Karena itulah dia sama sekali tidak takut. Meskipun kucing sihir tidak memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tetapi kemampuan melindungi dirinya jauh melampaui sebagian besar monster buas. Selain itu, aku sendiri juga tidak pernah punya niat untuk membunuhnya. Aku mengorek-ngorek mayat serigala raksasa itu, mengambil inti kristal energinya, lalu berbalik dan memberikannya kepada kucing sihir. Tindakan ini langsung membuat kucing sihir tertegun. Sesaat kemudian, dia langsung mendekat ke arahku, meletakkan satu cakarnya di atas inti kristal itu. Melihatku tidak berniat menghalanginya, dia langsung dengan gembira menyambar inti kristal itu dan menelannya dalam sekali teguk. Sesaat kemudian, dari tubuhnya memancar cahaya ungu yang semakin terang. Aura di tubuhnya juga mulai meningkat perlahan. Aku sedikit terkejut dalam hati. Tidak kusangka hanya dengan inti kristal dia sudah bisa meningkatkan kekuatannya. Perlu diketahui bahwa tidak semua monster buas bisa melakukan hal itu. Setelah selesai mencerna inti kristal itu, dia kembali berubah menjadi seberkas cahaya ungu lalu terbang dengan gembira di udara, kemudian terbang mengelilingiku ke kiri dan ke kanan. Sepertinya dia sedang menunjukkan rasa terima kasihnya. Akhirnya dia bahkan mengeluarkan beberapa suara yang sangat gembira. Saat ini, hatiku merasa senang. Sepertinya dugaanku memang benar. Hanya satu inti kristal ini telah membuat kucing sihir menaruh simpati padaku. Beberapa saat kemudian, aku kembali melanjutkan perjalanan. Mayat serigala raksasa itu sudah hancur tak berbentuk. Sebagian besar daging dan darahnya sudah masuk ke dalam perutku. Sementara itu di belakangku, kucing sihir berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan mengikutiku dengan sangat dekat. Kadang terbang ke sana kemari, kadang berbaring di punggungku untuk beristirahat. Aku tidak ikut campur dalam hal itu. Berkat inti kristal serigala raksasa sebelumnya, aku berhasil mendapatkan simpati dari kucing sihir. Selanjutnya, hanya perlu sesekali memberinya inti kristal lagi. Aku akan perlahan-lahan bisa menaklukkannya. Setelah memutuskan, aku kembali mempercepat langkah, terus maju menuju pegunungan tandus besar. Pada saat yang sama, di sebuah laboratorium di ibu kota kekaisaran, Xia Xinwu, yang mengenakan jas lab, berdiri di depan sebuah dinding kaca transparan yang besar. Dalam pandangannya, ada seorang prajurit berbadan tegap. Profesor Xia, apakah kita akan melakukan eksperimen kedua? Seorang wanita tinggi yang mengenakan jas putih bertanya dengan lembut. Xia Xinwu menarik kembali pandangannya, lalu menatap wanita itu. Selama ini, untuk memburu monster buas, kita telah mengorbankan banyak prajurit. Karena itu, hasil penelitian yang didapat dengan susah payah ini menjadi sangat berharga. Ekspresi wanita itu tampak berat. Profesor Xia, kami semua mengerti itu. Untuk menghadapi monster buas yang muncul setelah mutasi,
Profesor Xia dan pihak militer yang bekerja sama dalam penelitian ini telah membayar harga yang sangat mahal. Sejak awal, subjek eksperimen pertama adalah putra kandung Profesor Xia. Namun, setelah menjalani eksperimen pertama, dia tewas seketika di tempat. Xia Xinwu menahan kesedihannya dan melanjutkan penelitian. Bahkan, dia menggunakan jenazah putranya sendiri untuk terus memperkuat ramuan obat. Dan dari sana meneliti obat penguat yang lebih cocok diserap oleh tubuh manusia. Mulai saja, setelah beberapa saat, barulah Xia Xinwu mengangguk. Begitu dia selesai bicara, semua staf peneliti di sekelilingnya mulai bertindak. Berkat menelan inti kristal energi dari para monster buas itu, kekuatanku akhirnya meningkat ke puncak tahap akhir tingkat 1. Selain itu, dalam perjalanan ke pegunungan tandus besar, aku juga berhasil menaklukkan seekor anak kucing sihir yang seolah-olah ku pelihara sejak kecil. Dan pada saat yang sama, umat manusia juga telah meneliti sesuatu yang bisa membuat manusia memiliki kekuatan super, yaitu obat penguat. Saat ini, di sebuah lembaga penelitian di ibu kota kekaisaran, para peneliti memberikan sebotol ramuan merah kepada seorang prajurit. Su Heng, sekali kamu menelan obat ini, kamu kemungkinan besar akan mati. Jadi sebelum percobaan dimulai, aku ingin bertanya sekali lagi, apakah Anda bersedia menjadi subjek percobaan kali ini? Saya bersedia. Tatapan Su Heng sangat teguh. Alasan dia mengajukan diri sebagai subjek percobaan obat penguat adalah karena dia pernah berpartisipasi dalam operasi perburuan monster buas dan melihat dengan mata kepala sendiri rekan-rekan seperjuangannya tewas di mulut monster buas. Sementara dia sendiri, meskipun beruntung bisa selamat, tetapi karena itu juga dia kehilangan satu kakinya. Peneliti itu mengangguk, lalu memberikan obat penguat itu kepada Su Heng. Di luar dinding kaca, ekspresi Xia Xinyu tampak muram. Jika kali ini masih tidak berhasil, maka percobaan mereka kemungkinan besar akan dihentikan. Percobaan dimulai. Mengikuti perintah dari peneliti, Su Heng menelan obat penguat itu tanpa ragu-ragu. Setelah itu, seluruh tubuhnya berdiri diam di tempat, tidak bergerak. Xia Xinyu dan semua orang menatap lekat ke dalam dinding kaca dengan ekspresi muram. Dengan cepat, obat penguat itu mulai bekerja. Tubuh Su Heng perlahan-lahan memerah di bawah pengaruh efek obat. Segera setelah itu, Su Heng tiba-tiba menjerit kesakitan. Dia juga dengan panik mencakar kulitnya, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuhnya dipenuhi dengan goresan-goresan berdarah. Di luar dinding kaca, Xia Xinyu mengerutkan keningnya dalam-dalam. Hatinya menjadi sangat tegang. Tepat pada saat ini, serangkaian suara aneh terdengar dari dalam tubuh Su Heng. Terdengar seperti suara tulang yang patah. Ekspresi semua orang serentak berubah. Raut wajah mereka menjadi semakin muram. Kemudian mereka melihat gumpalan api menutupi seluruh tubuh Su Heng, membuatnya berubah menjadi manusia api dalam sekejap. Profesor, obatnya bekerja. Asisten di sampingnya sangat bersemangat. Melihat pemandangan itu, Xia Xinyu sangat gembira. Berhasil. Dia menatap Su Heng dengan penuh semangat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mendekat ke mikrofon, bertanya pada Su Heng di ruang percobaan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Dan suara apa tadi itu? Profesor, saya merasa sangat baik sekarang. Su Heng berdiri di tempat, sangat bersemangat. Obat penguat ini tidak hanya merekayasa gen saya, tetapi juga menyembuhkan tubuh saya yang cacat. Xia Xinyu dan yang lainnya mendengar itu dan menunduk sedikit untuk melihat. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa kaki kiri Su Heng yang telah lama hilang kini telah tumbuh kembali. Bagus sekali, itu bagus sekali. Xia Xinyu akhirnya bisa bernapas lega, dan buru-buru bertanya lagi. Lalu, bisakah kamu mengendalikan api yang membakar di sekujur tubuhmu sekarang? Su Heng mengangguk pelan, api di tubuhnya segera ditarik kembali ke dalam. Dia mengambil beberapa langkah, mengepalkan tinjunya lalu meninju ke depan dengan keras. Seketika api langsung meledak. Percikan api menyembur keluar, mengenai sebuah tabung kaca di depannya. Tepat pada saat menyentuh api, tabung kaca itu meleleh menjadi cairan. Melihat pemandangan itu, Xia Xinyu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia terus bertepuk tangan memuji. Para peneliti lainnya juga sangat gembira. Beberapa saat kemudian, Su Heng kembali normal, mengenakan pakaiannya lagi lalu berjalan keluar. Kepercayaan diri kembali terpancar di matanya. Dia membungkuk dengan hormat di hadapan Xia Xinyu. Terima kasih banyak Profesor Xia telah mewujudkannya. Mulai sekarang, saya pasti akan bertarung melawan monster buas sampai mati. Sementara itu di sisi lain, setelah seharian perjalanan, aku akhirnya tiba di kaki pegunungan tandus besar. Begitu menginjakkan kaki di tempat ini, aku bisa merasakan dengan jelas aura dari berbagai jenis monster buas memenuhi hutan ini. Saat ini, kucing sihir mengeluarkan suara cemas. Sepertinya dia sedikit takut untuk memasuki pegunungan tandus besar. Aku menggeram pelan padanya. Maksudku adalah, tenang saja, ada aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Setelah berhenti sejenak, aku langsung masuk lebih dalam ke pegunungan. Langsung menuju ke tempat pohon buah Tianyuan. Akan tetapi, belum juga berjalan jauh, seekor katak raksasa sudah menghadang tepat di hadapanku. Begitu bertemu langsung menyemburkan panah air ke arahku. Benar-benar tidak tahu diri, aku mendengus dingin, mengayunkan cakar menghancurkan panah air yang melesat datang, lalu menerjang ke depan, mencabik-cabiknya hingga hancur. Setelah membereskan katak itu, aku terus masuk lebih dalam ke pegunungan. Tidak lama kemudian, seekor ayam raksasa muncul dari semak-semak, menghalangi jalan di depan. Pupil harimauku sedikit menyipit, tidak mengerti dari mana dia mendapat keberanian. Begitu menampakkan diri, ayam itu mengeluarkan suara kokoh yang memekakkan telinga, lalu mengepakkan sayapnya dan menerjang lurus ke depan. Aku seolah-olah ketakutan sampai membeku, hanya berdiri diam di tempat tanpa bergerak.
Karena itu, ayam itu menjadi semakin percaya diri. Ketika jaraknya sekitar 3 meter dariku, ia tiba-tiba melompat tinggi. Sepasang cakarnya yang tajam mengarah lurus ke wajah harimauku untuk mencengkeram. Melihat itu, aku hanya dengan santai mengayunkan satu cakar. Ayam raksasa itu seketika terbelah menjadi 2, jatuh ke tanah. Kejang-kejang beberapa kali lalu tidak bergerak lagi. Dengan terampil aku mengambil inti kristalnya, lalu dengan santai melemparkannya ke arah kucing sihir di belakang. Kucing sihir itu langsung mengeong gembira. Dengan senang hati menangkap inti kristal itu, lalu langsung menelannya ke dalam perut. Melihat kucing kecil yang rakus itu, aku mengaum pelan, seolah berkata, ikut abang harimau, kamu akan mendapatkan banyak keuntungan. Kucing sihir yang mendengarnya langsung mengeong gembira, seolah-olah mengatakan terima kasih abang harimau untuk inti kristal ini. Selesai mengeong, ia menjulurkan kepalanya dan menggesek-gesekkan tubuhnya dengan akrab ke badanku. Menggunakannya untuk menunjukkan kegembiraan dan rasa terima kasih di hatinya. Aku pun langsung merasa sangat senang. Tatapanku pada kucing sihir juga menjadi semakin lembut. Aku tahu kucing kecil ini sudah mulai bergantung padaku. Menaklukkannya dengan sukses hanyalah masalah waktu. Setelah itu aku membawa kucing sihir, melanjutkan perjalanan lebih dalam ke pegunungan tandus besar. Semakin dalam kami memasuki pegunungan tandus besar, kekuatan monster buas yang kami temui pun semakin kuat. Sesekali bahkan bisa bertemu dengan monster buas tahap 1 tingkat menengah. Tidak lama kemudian, kucing sihir berhenti melangkah. Dengan waspada ia mengeong beberapa kali sebagai peringatan. Aku segera berhenti, menyapukan pandangan ke sekeliling. Detik berikutnya, seekor serigala raksasa dengan tubuh besar muncul dalam pandanganku. Aku melemparkan tatapan ke arah serigala raksasa itu. Ia langsung mundur secara naluriah, matanya dipenuhi ketakutan. Tapi setelah itu, semakin banyak serigala liar muncul dari segala arah. Masing-masing dari mereka menyeringai dan melotot. Aura permusuhan yang kental terus menyebar dari tubuh mereka. Kawanan serigala ini pada dasarnya telah menyelesaikan evolusi, dan kemampuan evolusi yang mereka dapatkan hampir sama. Semuanya memiliki kemampuan untuk menyemburkan api. Salah satu serigala raksasa di antara mereka tampak sedikit tidak sabar. Api langsung menyembur keluar, membakar abis semak belukar di dekatnya. Serigala raksasa yang lain perlahan-lahan mendekat ke arahku. Wajahku tetap sangat tenang. Aku langsung mengaum, memperingatkan mereka untuk segera enyah dari sini. Tapi kawanan serigala ini sama sekali tidak peduli. Saat itu, dari dalam kawanannya, seekor pemimpin yang panjangnya lebih dari 3 meter melangkah maju. Ia menengadah dan melolong. Seluruh kawanan serigala pun langsung menerjang untuk membunuh. Benar-benar sekelompok makhluk yang tidak tahu batas kemampuannya. Aku mendengus dingin, tanpa rasa takut sedikit pun, mengayunkan cakar harimau raksasaku dan mementalkan serigala pertama yang menerjang. Tepat pada saat itu, kucing sihir mengeong dengan marah. Setelah itu ia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan masuk ke dalam tubuhku. Dalam sekejap, aku merasakan kekuatanku meningkat pesat. Kekuatanku langsung mencapai tingkat monster buas tahap 3. Hatiku sangat terkejut, benar-benar monster pendukung tingkat raja. Dengan tambahan kekuatan dari kucing sihir, aku merasa sangat luar biasa. Aku mengaum lalu langsung menerjang dengan ganas ke tengah kawanan serigala. Di hadapan kekuatan absolut, kawanan serigala ini sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya dengan satu ayunan cakar, seekor serigala raksasa tahap 1 telah kuhancurkan hingga berkeping-keping. Bahkan Raja Serigala pun tidak tahan menerima 2 cakar. Hanya dalam sekejap, seluruh kawanan serigala telah kubantai hingga bersih. Di mana-mana ada mayat serigala liar. Sementara itu, aku juga membuat penemuan yang lebih penting. Kucing sihir tidak hanya bisa meningkatkan kekuatanku, tetapi juga bisa membuatkan lapisan perisai pertahanan untukku. Setelah kucing sihir melepaskan status gabungannya denganku, aku menunduk dan menggesekkan kepalaku dengan lembut padanya. Anak kecil, kau hebat sekali. Aku sangat menyukaimu. Setelah membereskan semua serigala raksasa, aku mulai membersihkan medan perang, membagikan sebagian inti energi kepada kucing sihir. Sementara aku menelan inti energi Raja Serigala, seiring dengan kemampuan melahap yang digunakan, aku dengan cepat mencerna kekuatan di dalam inti energi, dan mendapatkan kemampuan yang benar-benar baru. Kemampuan tingkat B, penguasaan api membara, bisa dengan bebas mengendalikan skala, dan kekuatan api, sekaligus bisa menyemburkan api, membakar segalanya. Setelah memahami secara kasar fungsi kemampuan ini, aku tidak mempelajarinya lebih dalam, hanya beristirahat sejenak. Lalu aku membawa kucing sihir dan terus masuk lebih dalam ke pegunungan Belantara Agung. Di sepanjang jalan, kami bertemu banyak makhluk buas, di antaranya ada yang bahkan membuatku merasa sulit untuk dihadapi. Tetapi dengan adanya tambahan kekuatan dari kucing sihir, makhluk-makhluk buas itu hampir semuanya kuhabisi. Setengah hari kemudian, kami akhirnya sampai di bagian terdalam pegunungan. Aku berhenti melangkah, mengamati sekeliling. Saat aku mendongak, aku melihat cahaya keemasan berkilauan di puncak gunung. Sebuah pohon buah emas berdiri dengan megah, dan di samping pohon itu ada seekor monster raksasa yang berbaring. Seluruh tubuhnya tertutup kristal ungu. Kepala makhluk buas itu adalah kepala singa yang ganas dan bengis. Di atas kepalanya ada sebuah tanduk spiral berwarna merah api. Di dalam mata merah darahnya, berkilat cahaya ungu yang aneh. Inikah Raja Singa Emas Ungu? Setelah melihat dengan jelas wujud makhluk buas raksasa itu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkagum. Raja Singa Emas Ungu ini memang terlahir sebagai raja. Begitu muncul, ia sudah membawa aura penekan yang superior terhadap makhluk buas lainnya. Tidak ke sana, saat ini, kucing sihir mengeong pelan beberapa kali. Aku segera mengerti maksudnya, lalu menggelengkan kepala dan membalas dengan auman. Jangan terburu-buru.
Kita harus menyelidiki kekuatan Raja Singa Emas Ungu terlebih dahulu, baru bertindak. Jika kita gegabah ke sana, jangankan merebut pohon buah Tian Yuan, aku takut nyawa kita berdua pun tidak akan selamat. Kucing sihir tidak berkata apa-apa lagi. Ia diam sejenak, lalu tiba-tiba mengeong beberapa kali. Bagaimana kalau biar aku yang pergi memeriksanya? Tubuhku kecil, dan juga sangat cepat. Selama tidak menimbulkan keributan besar, Raja Singa Emas Ungu pasti tidak akan menyadariku. Mendengar itu, aku pun termenung dan berpikir, sekarang kita masih berjarak cukup jauh dari puncak gunung. Meskipun dari sini bisa merasakan aura Raja Singa Emas Ungu, tetapi kita tidak bisa mengetahui dengan jelas kekuatan sejatinya. Memikirkan hal ini, aku menatap kucing sihir yang bersemangat ingin mencoba, lalu mengangguk pelan, dan mengaum pelan 2 kali. Pergilah, berhati-hatilah, jangan sampai ketahuan. Begitu kau mengetahui kekuatan spesifik Raja Singa Emas Ungu, segera kembali. Kucing sihir mengeong dengan gembira. Ia langsung berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan melesat pergi. Sesaat kemudian ia terbang kembali. Ia menahan suaranya, dengan tidak sabar melaporkan. Aku sudah menyelidikinya. Kekuatan Raja Singa Emas Ungu itu telah mencapai tahap akhir tingkat 1. Tidak jauh lebih lemah darimu. Wajahku menjadi sedikit muram. Raja Singa Emas Ungu ini memang bukan makhluk biasa. Tapi sepertinya ia juga telah menelan semacam harta karun alam untuk memiliki kekuatan seperti itu. Melihatku diam tidak berbicara, kucing sihir sesekali melihat ke arah pohon buah Tian Yuan. Lalu melihat ke arahku, dan mengeong beberapa kali dengan bersemangat. Kapan kita akan mulai bertindak? Aku mengeong pelan 2 kali. Tunggu, jangan gegabah. Segera setelah itu, pupil harimauku sedikit menyempit, menatap tajam ke pohon buah Tian Yuan di puncak gunung. Aku menyadari buah di pohon buah Tian Yuan masih belum matang sempurna. Hatiku langsung terkejut dan mengerti penyebabnya. Pantas saja Raja Singa Emas Ungu tidak terburu-buru bertindak, melainkan hanya diam beristirahat di bawah pohon buah Tian Yuan. Aku pun langsung tidak terburu-buru lagi, dan memutuskan untuk menunggu dengan sabar di bawah gunung. Di pegunungan tandus besar saat ini, selain Raja Singa Emas Ungu dan aku, pasti masih banyak monster buas tak dikenal yang bersembunyi. Jika muncul sekarang, pasti akan mati dengan mengenaskan. Benar saja, tidak lama kemudian, sebuah auman terdengar. Di langit, seekor elang emas dengan panjang tubuh mencapai 10 meter. Terus berputar-putar, sesekali mengeluarkan pekikan peringatan. Elang emas setelah berevolusi, terlihat tidak berbeda dari sebuah pesawat tempur. Tubuhnya yang besar begitu muncul langsung menciptakan aura yang sangat kuat. Dan saat ini, selain elang emas, ada banyak monster buas lain yang juga berdatangan menuju puncak gunung. Dalam pandanganku, seekor ular sanca raksasa melingkar di lereng gunung. Tubuhnya lebih dari 10 meter. Kemanapun ia pergi, tanaman di sekitarnya akan layu. Ada juga seekor serigala raksasa, yang seluruh tubuhnya diselimuti api, sedang melolong ke arah puncak gunung. Sepertinya ia ingin menggunakan cara ini untuk menunjukkan kekuatannya, sekaligus mengintimidasi monster buas lainnya. Demi pohon buah Tian Yuan, monster-monster buas yang kuat itu sudah tidak bisa duduk diam lagi. Aku sedikit menyipitkan mata, berbagai perhitungan berputar di benakku, memikirkan tempat yang bagus untuk menonton pertunjukan nanti. Lalu menunggu mereka bertarung sampai mati, dan aku yang akan mendapat keuntungan. Kucing sihir mengeong pelan, dia memang sudah nakal dari sananya. Melihat begitu banyak monster buas berkumpul saat ini, tentu saja dia menjadi lebih tidak sabar. Menanggapi itu, aku hanya menggeram pelan beberapa kali, menenangkannya dengan suara rendah, agar dia tidak gegabah dan memperlihatkan keberadaan kami. Barulah kucing sihir menjadi sedikit lebih tenang, tetapi matanya masih tertuju pada pohon buah Tian Yuan. Pada saat yang sama, aku teringat akan kemampuan Raja Singa Emas Ungu. Di kehidupan sebelumnya, Raja Singa Emas Ungu ini telah membangkitkan 2 jenis kemampuan tingkat S. Salah satunya bernama Tatapan Emas Ungu, yang bisa menyerap kekuatan matahari untuk memperkuat diri, sekaligus menembakkan pilar energi yang sangat mengerikan. Selain itu, kemampuan lainnya bernama Segel Emas Ungu, yang dapat menyegel kemampuan monster buas lain. Tidak hanya itu, dia ini juga bisa terbang. Oleh karena itu, Raja Singa Emas Ungu seperti penguasa langit, mengalahkannya akan sangat sulit. Sedikit saja ceroboh, kemungkinan besar akan dibunuh balik olehnya. Jika bertarung 1 lawan 1, monster-monster buas yang datang saat ini bukanlah tandingan Raja Singa Emas Ungu. Bahkan aku pun tidak berani bilang aku pasti menang. Tapi untungnya aku punya kucing sihir. Setelah bersatu dengan kucing sihir, aku pasti bisa mengalahkan Raja Singa Emas Ungu. Saat ini di medan pertempuran, singa, ular sanca, dan serigala mulai mengeluarkan suara peringatan yang penuh dengan ancaman. Mereka semua merasakan keanehan di sekitar, tetapi tidak terlalu memedulikannya. Pohon buah Tian Yuan masih belum matang sempurna. Semua monster buas ini sedang menunggu waktu yang tepat. Tetapi aroma pekat yang dikeluarkan oleh pohon buah Tian Yuan telah menarik semakin banyak monster buas datang ke tempat ini. Aku melirik sekilas, meskipun hanya melihat pepohonan yang terus bergoyang. Aku tahu jumlah monster buas yang datang sangat banyak. Seiring berjalannya waktu, monster-monster buas yang datang mulai menunjukkan diri. Selangkah demi selangkah mendekati puncak gunung, elang emas di udara juga terbang lebih rendah, tetapi tetap menjaga jarak aman untuk dirinya sendiri. Ular sanca dan serigala raksasa semakin tidak sabar, mulai mempercepat langkah mereka. Ingin lebih dekat dengan pohon buah Tian Yuan. Bahkan Raja Singa Emas Ungu saat ini juga sudah berdiri, dengan waspada menatap monster-monster buas di sekelilingnya. Sedangkan tatapan serakahku tertuju pada pohon buah Tian Yuan.
Asalkan aku bisa menelan satu buah saja, aku pasti akan berhasil menerobos ke tingkat 3. Saat itu, bahkan jika semua monster buas ini bersatu, mereka bukan tandinganku. Tapi aku sangat mengerti, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk bertindak. Monster-monster buas di sini pasti akan terlibat dalam konflik yang sangat mengerikan. Tidak ada yang bisa mencegah hal itu terjadi. Detik berikutnya, ledakan besar terdengar. Seekor kambing gunung raksasa dengan mata merah menyala, mengabaikan halangan dari monster-monster buas lainnya, langsung menerjang ke arah pohon buah Tian Yuan. Tetapi sebelum ia sempat mendekat, ia sudah dipukul sampai mati oleh satu cakar Raja Singa Emas Ungu. Darah langsung berceceran di tempat. Saat ini puncak gunung sangat ramai. Semakin banyak binatang buas seperti ngengat yang bergegas menuju puncak gunung. Tapi semuanya dibantai dengan dingin oleh Raja Singa Emas Ungu. Serigala raksasa dan ular sanca raksasa saat ini hanya berjarak lebih dari 10 meter dari pohon buah Tian Yuan. Tapi mereka masih belum bergerak. Bahkan elang emas pun hanya terus berputar-putar di udara, ingin memanfaatkan binatang buas lain untuk menguras kekuatan Raja Singa Emas Ungu. Di kaki gunung, melihat pemandangan itu, hatiku semakin gembira. Bertarunglah, semakin ramai pertarungannya semakin bagus. Semakin sengit kalian saling membantai sekarang. Kalian hanya sedang menyiapkan jalan untukku. Tak lama kemudian hari pun berganti. Aku dengan malas membuka mata harimauku. Dengan santai membunuh seekor binatang buas, lalu bersama kucing sihir menikmati sarapan dengan tenang. Beberapa jam kemudian, pohon buah Tian Yuan tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Aku tahu ini adalah pertanda buahnya akan segera matang. Aku mengempelan beberapa kali ke arah kucing sihir. Kucing sihir langsung berteriak aneh dengan gembira. Dia tanpa ragu-ragu menyatu ke dalam tubuhku. Seketika, aura yang hanya dimiliki oleh binatang buas tingkat kedua meledak dahsyat. Aku berubah menjadi bayangan dan melesat lurus ke puncak gunung. Kecepatannya mencapai batas maksimal. Sambil melesat, aku melirik binatang buas lain di dekatku, dan menyadari bahwa mereka juga sudah tidak bisa menahan diri lagi. Satu persatu mereka serentak menyerbu ke puncak gunung. Elang emas, ular sanca raksasa, dan serigala api adalah yang pertama kali maju. Dengan cepat pertempuran besar meletus dengan Raja Singa Emas Ungu. Dalam sekejap, di puncak gunung terdengar raungan aneh yang tak henti-hentinya. Cahaya terpancar tanpa henti, tambahkan perisai. Aku mengem sekali, mengingatkan kucing sihir untuk memberiku perisai, bersiap untuk ikut bertarung. Tapi tepat pada saat itu, di langit tiba-tiba terdengar serangkaian ledakan bergemuruh. Aku langsung menghentikan langkahku. Aku mendongak, hanya melihat beberapa helikopter yang membawa angin kencang sedang menurunkan ketinggian dengan cepat. Manusia ternyata juga datang. Aku sedikit terkejut. Dengan begini, masalahnya jadi semakin menarik. Awalnya hanya pertarungan antar binatang buas. Siapa sangka manusia ikut campur saat ini. Pasti akan mengubah situasi sekarang. Cepat jatuhkan peledaknya. Ledakkan semua binatang sialan ini untukku. Saat ini, seorang perwira militer di helikopter berteriak keras ke radio. Seketika seluruh prajurit melepaskan ikatan bahan peledak di helikopter lalu menjatuhkannya. Dalam sekejap, bahan peledak yang tak terhitung jumlahnya menghujani dengan dahsyat. Seketika membuat binatang buas di dekatnya terluka parah dan bercucuran darah. Daging dan darah berhamburan. Binatang buas di sekitar pohon buah Tian Yuan langsung musnah lebih dari setengahnya. Tepat pada saat itu, sebuah bundel bahan peledak tiba-tiba jatuh ke arahku. Aku mengempelan, dengan cepat menghindar ke samping. Pada saat yang sama, kucing sihir memperkuat satu lapis perisai lagi. Ledakan terdengar terus-menerus. Dengan sangat cepat sosokku muncul dari dalam kepulan asap dan debu. Aku masih aman dan tidak terluka. Hanya saja buluku sedikit kotor terkena debu. Terlihat sedikit berantakan. Sementara di puncak gunung, elang emas benar-benar murka karena tindakan manusia. Dia menengadah dan mengeluarkan pekikan panjang, sambil mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, beberapa bilah pedang emas membelah angin dan melesat lurus ke arah helikopter. Dalam sekejap menjatuhkan salah satunya. Seluruh tubuh Raja Singa Emas Ungu bersinar ungu seperti listrik. Sinar ungu seketika menyembur dari mulutnya, menembus helikopter lain. Baru saja bertarung, pihak manusia sudah menderita kerugian besar. Sialan, bagaimana bisa seperti ini? Perwira itu beruntung bisa lolos dari maut, tapi juga sangat ketakutan. Dia tidak menyangka kekuatan binatang buas ini begitu mengerikan. Memikirkan itu, dia berteriak keras ke beberapa helikopter yang masih aman. Cepat mundur. Kita telah meremehkan kekuatan binatang buas. Harus segera pergi. Prajurit yang tersisa mendengarnya dan tanpa ragu-ragu mengemudikan helikopter untuk melarikan diri. Aku melirik helikopter manusia yang mundur dengan panik. Pupil harimauku menjadi dingin. Seketika, aura membunuh yang tak terbatas meledak dari tubuhku. Sudah saatnya aku beraksi. Aku melompat beberapa kali berturut-turut dan melesat lurus ke puncak gunung. Auraku yang agung langsung mengintimidasi para kroco, membuat mereka tidak berani bergerak gegabah. Raja Singa Emas Ungu masih dengan kokoh menjaga pohon buah Tian Yuan di belakangnya. Di tubuhnya penuh dengan luka besar dan kecil. Darah merah gelap terus merembes keluar dari luka-lukanya. Ular sanca raksasa, serigala raksasa, dan elang emas melihatnya dan mata mereka berkilat penuh semangat. Tetapi mereka tetap tidak maju secara membabi buta. Dan memerintahkan para binatang buas yang lebih lemah untuk terus maju mengepung Raja Singa Ungu Emas. Ini adalah cara untuk menguras tenaganya sampai mati. Aku hanya perlu melihat sekilas untuk memahami tujuan gerombolan binatang buas ini. Tetapi situasi ini justru yang aku harapkan. Saat itu, serigala api membuka mulutnya dan menyemburkan api yang sangat panas. Api itu melesat lurus ke arah Raja Singa Ungu Emas. Ia telah memilih waktu yang tepat. Di bawah kepungan gabungan beberapa binatang buas,
Raja Singa Ungu Emas hanya bisa menahan satu serangan, sedangkan serangan lainnya sama sekali tidak bisa ditahan. Benar saja, api dari serigala api itu tepat mengenai punggung Raja Singa Ungu Emas. Seketika lautan api yang mengerikan berkobar. Pada saat yang sama, cakar tajam elang emas menyambar dari langit, ingin mencabik-cabik daging Raja Singa Ungu Emas. Tetapi serangannya dihalau oleh pilar cahaya ungu yang disemburkannya. Sementara itu, ular raksasa terus meliuk-liuk di sekitar medan perang. Sesekali menyemburkan bisa dalam jumlah besar, tetapi ia tidak mau bertarung jarak dekat dengan Raja Singa Ungu Emas. Jadi itu kamu. Setelah melihat dengan jelas situasi di medan perang, aku langsung mengunci target pada ular raksasa itu dan melesat maju. Cakar harimau yang tajam mengarah lurus ke titik lemah cucunya. Reaksi ular raksasa itu juga sangat cepat. Hampir dalam sekejap ia memutar tubuhnya, menutupi posisi cucunya, dan pada saat yang sama langsung mengencangkan sisiknya. Tidak memberiku kesempatan untuk berhasil. Setelah satu serangan, tak peduli berhasil melukainya atau tidak, aku langsung mundur. Dalam pandanganku, sisik ular raksasa itu terlempar jauh, bahkan bercampur dengan darah segar. Tepat pada saat bertabrakan dengan ular raksasa tadi, kucing sihir telah mengeluarkan perisai dan kemampuan penyembuhan, langsung menyembuhkan bagian tubuhku yang terkena bisa ular raksasa. Kalau tidak, aku pasti sudah terluka. Kerja bagus. Aku mengempelan pada kucing sihir. Kucing sihir itu langsung mengeong gembira beberapa kali, terlihat sangat bangga. Melihat ular raksasa itu begitu sulit dihadapi, aku segera mengganti target ke serigala api. Aku mengaum. Lautan api yang membara seketika muncul dari tubuhku. Serigala api itu seolah terpancing olehku. Seluruh tubuhnya juga menyala dengan api yang lebih mengerikan. Ia ingin berhadapan langsung denganku. Tetapi sedetik kemudian, api di tubuhku surut seperti air pasang. Saat serigala api masih terkejut dan ragu, aku membuka mulut harimauku, menyemburkan embun beku yang mengandung kekuatan es ekstrim dan mengenainya. Serigala api itu sedikit meremehkannya. Bagaimanapun juga, ia adalah ahli pengguna api. Embun beku ini akan segera meleleh. Namun yang membuatnya sangat ketakutan adalah, aku sekali lagi menggunakan api, dan terlebih lagi, mengarahkannya langsung ke lapisan es di tubuhnya. Kali ini lihat apa kamu bisa menahannya. Aku menyeringai puas. Tadi, kekuatan embun beku yang aku semburkan, jika dibiarkan serigala api itu sendiri yang melelehkannya, tidak akan ada masalah. Bagaimanapun ia bisa mengontrol tingkatannya. Tetapi karena terbentur kerasku seperti ini, api dari serigala api itu sendiri tertekan, dan embun beku segera mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Benar saja, serigala api itu terhuyung-huyung mundur beberapa langkah, hampir tidak bisa berdiri tegak. Mengambil kesempatan itu, aku segera maju lagi. Di atas cakar harimau terpancar cahaya keemasan, menusuk lurus ke arah leher serigala api. Di bawah penguatan ganda dari mode mengamuk dan perubahan berlian, tubuh serigala api yang lemah tak ubahnya seperti tahu, hancur sekali sentuh. Ia mengeluarkan beberapa arangan menyedihkan lalu jatuh ke tanah dengan suara keras. Setelah membunuh serigala api, aku kembali menyerang ular raksasa. Ular raksasa melihat itu dan berniat mengulangi trik lamanya, langsung menyemburkan bisa dalam jumlah besar untuk memperlambat langkahku. Melihat itu, aku segera melepaskan beberapa sambaran petir, menyerang langsung ke tubuh ular raksasa. Ular raksasa itu langsung meraung kesakitan, tapi sebelum ia sempat pulih dari rasa sakitnya, seranganku sudah datang lagi. Setelah serangan petir tadi, tubuh ular raksasa menjadi sangat lemah, dengan cepat dicabik-cabik oleh cakar harimauku menjadi beberapa bagian, mati mengenaskan di tempat. Elang emas melihat dengan mata kepalanya sendiri aku membunuh dua binatang buas yang kekuatannya setara dengannya. Ditambah lagi ia sendiri juga sudah terluka, jadi ia segera melarikan diri. Tak lama kemudian, ia menghilang tanpa jejak. Saat ini, aku maju beberapa langkah, berhadapan langsung dengan Raja Singa Emas Ungu. Dia memang sudah terus-menerus dikepung. Sekarang sudah seperti panah di ujung kekuatannya. Raja Singa Emas Ungu melihatku menerjang lurus ke arahnya. Setelah ragu sejenak, ia langsung mengeluarkan jurus terkuatnya, segel emas ungu. Aku terkejut, merasakan dengan jelas kekuatanku tiba-tiba lenyap. Aku masih bisa merasakannya, tetapi tidak bisa menggunakannya. Di tengah ketakutanku, aku tiba-tiba mendengar kucing sihir mengeong. Detik berikutnya, segel di tubuhku telah dilepaskan. Anak kecil, kerja bagus. Hatiku sangat gembira. Setelah memujinya beberapa kali, aku langsung menyerang Raja Singa Emas Ungu. Tidak butuh waktu lama untuk membunuhnya. Bagaimanapun, tanpa segel emas ungu sebagai kartu andalannya, Raja Singa Emas Ungu tak ubahnya seperti macan tanpa taring. Jelas sekali menjadi lemah. Pohon buah asal surgawi. Akhirnya aku mendapatkanmu. Aku berjalan ke sisi pohon buah asal surgawi. Mataku dipenuhi tatapan membara. Setelah mendekat dan melihat lebih saksama, barulah aku sadar warna emas pohon buah asal surgawi sangat murni, cemerlang tanpa menyilaukan mata. Keempat buah di pohon itu sekarang sudah matang sempurna. Aroma buah yang pekat terus merangsang indera pengecapku, membuat hatiku bergetar hebat. Setelah menenangkan diri dan melihat lebih dekat, buah-buah roh asal surgawi yang matang itu berwarna kuning pucat yang lembut. Di kulitnya terdapat lingkaran-lingkaran pola yang aneh. Pada saat ini, kucing sihir mengeong pelan. Kak harimau, buah-buah ini kelihatannya enak sekali. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku mengeong pelan. Tenang saja, sebentar lagi kita bisa makan. Setelah berkata begitu, aku memetik keempat buah roh asal surgawi itu. Dua di antaranya langsung kulemparkan ke kucing sihir. Dua buah sisanya kutelan dalam satu suapan. Buah roh asal surgawi itu sepertinya sudah matang dengan sempurna. Hampir tidak perlu dikunyah sudah berubah menjadi daging buah yang manis.
langsung meluncur ke tenggorokan. Kucing sihir yang menerima buah roh asal surgawi, langsung mengeong dengan gembira. Lalu tanpa menunggu lagi, ia langsung menelannya bulat-bulat. Sementara itu, ketika buah roh asal surgawi masuk ke perutku, dalam sekejap, sumber energi yang kuat meledak di dalam tubuhku. Namun, energi itu sangat lembut, tidak bergejolak sama sekali, malah seolah-olah membantuku menyeimbangkan kondisi tubuh, menyebar ke seluruh anggota tubuhku. Pada saat yang sama, di ruang rapat kota Tianning, seorang perwira militer menunduk dengan malu. Profesor, maaf, misi kali ini telah gagal. Mendengar itu, Xia Tanfu menghela napas pelan. Dia melihat rekaman dari drone. Raut wajahnya sangat muram. Tidak disangka hanya dalam waktu sesingkat ini kekuatan monster-monster buas itu sudah mencapai tingkat seperti itu. Setelah selesai menonton rekaman, Xia Tanfu menoleh untuk melihat perwira yang bertugas dalam misi ini. Macan raksasa itu sebenarnya berasal dari mana? Kekuatannya begitu dahsyat, dan juga memiliki begitu banyak kemampuan. Mendengar itu, perwira militer tersebut menundukkan kepalanya, tidak bisa menjawab pertanyaan beliau. Di sisi lain, ketika energi dari buah roh sepenuhnya tercerna, aura monster yang kuat langsung terpancar dari tubuhku. Aku merasakan dengan saksama perubahan di dalam tubuhku, lalu perlahan-lahan menjadi sangat gembira. Inikah kekuatan monster buas tingkat kedua? Tidak buruk, aku sangat menyukainya. Seiring dengan menyebarnya tekanan dari monster buas tingkat kedua, monster-monster buas yang datang dari belakang semuanya gemetar ketakutan, bersujud di tanah. Tepat pada saat itu, aura monster buas tingkat kedua yang benar-benar baru tiba-tiba meledak. Aku memiringkan kepala untuk melihat, dan menyadari kucing sihir juga berhasil naik tingkat pada saat ini. Dia langsung mengeong heboh. Kak harimau, aku jadi lebih kuat. Saat ini, kucing sihir menatapku sejenak, tiba-tiba mengeong dengan kaget. Kak harimau, sepertinya kakak jadi berbeda. Mendengar itu, aku langsung merasa penasaran. Setelah naik ke tingkat kedua, kekuatanku meningkat pesat, dan tubuhku juga menjadi sedikit lebih besar. Selain itu, aku tidak merasakan ada perubahan lain pada diriku. Benarkah, aku jadi seperti apa? Aku bertanya pada kucing sihir dengan penasaran. Kucing sihir terdiam sejenak lalu perlahan berkata, hanya saja aku lebih hitam, lebih besar. Mendengar itu, aku tak bisa berkata-kata. Sementara saat ini, di ruang rapat kota Tianning, Xia Xinyu melihat dokumen tentang monster buas di tangannya, dan berkata dengan suara berat, harimau hitam ini dianggap sebagai monster buas terkuat yang pernah kita temukan sejauh ini. Meskipun tidak tahu bagaimana ia bisa menjadi sekuat ini dengan begitu cepat. Tapi bagi kita, ini jelas bukan hal yang baik. Perwira militer yang baru saja kembali dari kekalahan telak juga diam-diam merasa beruntung. Lagi pula, saat mereka beraksi waktu itu, harimau hitam ini belum bergabung dalam pertempuran besar para monster buas. Setelah menonton video, dia merasa jika saat itu bertemu dengan harimau hitam, maka mereka semua tidak akan bisa selamat. Profesor Xia, menurut Anda perlukah kita membuat berkas khusus untuknya? Penanggung jawab kota Tianning bertanya dengan hormat. Mendengar itu, Xia Xinyu merenung sejenak lalu mengangguk pelan. Jika seluruh tubuhnya hitam legam, ditambah lagi tubuhnya sangat besar, maka sebut saja dia Raja Harimau Hitam. Setelah berkata, dia menatap semua orang dengan serius. Mulai sekarang, masukkan Raja Harimau Hitam ke dalam daftar target pengamatan utama. Berusahalah untuk mengumpulkan dengan pengorbanan sekecil mungkin semua informasi yang berkaitan dengan Raja Harimau Hitam. Baik, penanggung jawab kota Tianning segera menerima perintah, tidak berani menunda sedikit pun. Saat ini, Xia Xinyu sepertinya teringat sesuatu. Juga kucing yang ada di samping Raja Harimau Hitam juga harus diberi perhatian khusus. Kami mengerti. Pada saat yang sama, aku melihat mayat Raja Singa Ungu Emas. Hatiku terasa membara. Aku melirik kucing sihir yang sedang bermain sendiri di samping. Aku diam-diam membuat perhitungan. Kucing sihir menelan inti monster buas hanya untuk meminjam energi di dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya, bukan untuk merebut kemampuan bawaan dari monster-monster buas itu. Jadi baginya, inti monster buas biasa sudah cukup. Tapi baik itu serigala api maupun ular raksasa, mereka semua adalah yang terhebat di antara monster buas. Jika memberikan inti mereka pada kucing sihir, itu agak sia-sia. Terutama Raja Singa Ungu Emas dengan kemampuan bawaan tingkat S. Aku sama sekali tidak boleh melewatkannya. Memikirkan hal ini, aku mengempelan beberapa kali pada kucing sihir, anak kecil. Kecuali mayat Raja Singa Ungu Emas dan serigala api, sisanya boleh kamu makan semua dan ambil intinya. Kucing sihir mengeong dengan gembira. Dia mana tahu apa bedanya benda-benda itu. Di matanya, asalkan ada yang bisa dimakan, itu sudah cukup. Melihat kucing sihir begitu patuh, aku pun dengan senang menggesekkan tubuhku padanya. Tapi tepat saat aku bersiap untuk menelan inti Raja Singa Ungu Emas, di langit tiba-tiba ada beberapa ekor burung yang terbang melintas. Aku langsung waspada dan mendongak ke atas. Saat bertarung tadi, burung-burung ini sudah muncul, tapi mereka sama sekali tidak melancarkan serangan apapun. Jadi aku juga malas mengusir mereka. Baru pada saat ini aku menyadari bahwa aku sudah menjadi monster buas tingkat 2. Tapi di bawah tekanan monster buas tingkat 2, burung-burung itu sama sekali tidak merasa takut. Mereka tetap berputar-putar di udara. Pasti ada yang tidak beres. Aku buru-buru menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas. Dan benar saja aku menemukan penyebabnya. Ternyata itu adalah pesawat tanpa awak. Aku langsung tersadar. Dengan kata lain, saat ini aku sudah terlihat oleh manusia. Sepertinya sekarang aku belum bisa langsung menelan inti Raja Singa Ungu Emas. Setiap gerak-gerikku sedang berada di bawah pengawasan manusia. Begitu kemampuan melahapku diketahui oleh manusia, nantinya aku pasti akan menjadi target utama mereka.
Bahkan mungkin mereka akan mengirim pasukan untuk mengepung dan membunuhku. Tapi jika tidak melakukan apa-apa, itu juga akan membuat manusia curiga. Setelah berpikir lama, aku berjalan ke depan pohon buah Tian Yuan, berpura-pura mengamatinya sejenak. Lalu mulai menggali dengan susah payah. Kucing sihir di samping mengeong, ingin maju untuk membantuku. Tapi aku tolak dengan geraman pelan. 1 jam kemudian, akhirnya aku berhasil mencabut seluruh pohonnya. Asalkan ada energi spiritual, pohon buah Tian Yuan setiap bulan bisa menghasilkan buah roh Tian Yuan lagi. Saat ini energi spiritual global sedang meningkat pesat. Meskipun pohon buah Tian Yuan telah tercabut sampai ke akarnya, ia masih penuh vitalitas. Setelah beristirahat sejenak, aku mencungkil inti ular raksasa dan serigala api lalu melemparkannya ke kucing sihir. Seketika, kucing sihir menjadi sangat bersemangat. Setelah itu, aku mencungkil inti Raja Singa Ungu Emas, lalu mengempelan pada kucing sihir. Ayo pergi, kita harus mencari tempat untuk mencerna semua hasil panen kali ini. Aku memanggul pohon buah Tian Yuan dan dengan cepat menuruni gunung. Sosokku dengan cepat menghilang di dalam hutan lebat. Pada saat yang sama, di ruang rapat kota Tianning, Ha Tanfu menatap layar dengan ekspresi menyesal. Awalnya beliau berencana terus mengikuti Raja Harimau Hitam untuk sementara waktu demi meneliti binatang buas itu. Sayangnya, Raja Hutan ini terlalu waspada, sama sekali tidak memberinya banyak kesempatan. Saat ini, seorang perwira bertanya pada profesor dengan suara pelan, apakah perlu mengirim orang atau drone untuk terus mengikutinya? Ha Tanfu berpikir sejenak, lalu melambaikan tangan menolak. Tidak perlu, kecerdasan Raja Harimau Hitam ini tidak rendah. Jika terus mengawasinya, aku khawatir akan menjadi kontraproduktif, bahkan membuatnya marah dan menyerang rakyat kita. Tetapi persiapan yang diperlukan tetap harus dilakukan. Beliau mengetuk meja dengan pelan, lalu segera memberi perintah. Beritahu penanggung jawab di semua kota di dalam negeri. Begitu bertemu dengan Raja Harimau Hitam ini, baik itu tentara maupun orang berkemampuan khusus, tidak boleh memprovokasinya secara aktif. Hindari jika bisa. Baik, Kak Harimau, kita mau pergi kemana? Kucing sihir melihatku berlari tanpa henti sepanjang jalan, bertanya dengan penasaran. Aku berhenti, merenung sejenak lalu mengempelan sebagai jawaban. Hal yang paling mendesak sekarang adalah mencari tempat yang relatif aman untuk menelan inti-inti kristal ini. Meskipun binatang buas kuat di pegunungan tandus sebagian besar sudah mati, tetapi belum tentu binatang buas yang tersisa tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita. Selain itu, aku sudah diawasi oleh manusia. Jika membuat pergerakan yang terlalu besar, aku akan memperlihatkan lebih banyak kemampuanku. Pada saat itu, untuk memadamkan ancaman sejak dini, manusia kemungkinan besar akan datang mengepung dan membunuhku dengan segala cara. Setelah mendengar jawabanku, kucing sihir berpikir sejenak, lalu berseru dengan gembira. Kak Harimau, sepertinya di sana ada sebuah gua. Beberapa saat kemudian, aku membawa kucing sihir ke depan mulut gua. Setelah memastikan tidak ada binatang buas di dalam, aku masuk lebih dulu. Setelah meletakkan buah Yuan Surgawi, aku mulai menelan inti kristal Raja Singa Emas Ungu. Di samping itu, kucing sihir juga meniruku dengan baik. Beberapa jam kemudian, aku mengeluarkan auman rendah yang penuh kepuasan. Inti kristal kemampuan Raja Singa Emas Ungu telah kucerna sepenuhnya. Selain itu, aku berhasil mendapatkan tembakan mahkota emas ungu dan segel emas ungu. Kedua kemampuan ini, aku berjalan ke mulut gua, sedikit memadatkan kekuatan lalu menggunakan tembakan mahkota emas ungu, menyemburkan dari mulutku sebuah pilar energi ungu yang sangat besar. Dalam sekejap, sebuah batu besar hancur berkeping-keping. Bocah, kemari dan coba kita bergabung. Aku menatap kucing sihir dengan antusias, ingin mencoba seberapa besar peningkatan kekuatan setelah bergabung sekarang. Kucing sihir langsung setuju tanpa berpikir panjang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu, dengan cepat menyatu ke dalam tubuhku. Dalam sekejap, aura yang jauh lebih kuat meledak keluar. Aku berdiri dengan gagah di mulut gua, merasakan perubahan setelah bergabung dengan kucing sihir. Benar-benar pantas disebut binatang buas tingkat raja dari kehidupanku yang sebelumnya. Aku sangat puas dengan hal itu. Dulu, saat masih di tingkat 1 tahap akhir, hanya dengan bergabung dengan kucing sihir, aku sudah bisa mencapai kekuatan binatang buas tingkat 1. Sekarang, meskipun baru di tingkat 2 tahap awal, tetapi dengan tambahan kekuatan dari kucing sihir, kekuatanku justru melonjak ke tingkat 2 tahap akhir. Selain itu, sekarang setelah bergabung dengan kucing sihir, semua kemampuan pendukung juga meningkat pesat secara menyeluruh. Jika dikatakan perisai yang diciptakan kucing sihir sebelumnya bisa mengabaikan serangan binatang buas tingkat 2 biasa, maka sekarang bisa dikatakan semua binatang buas tingkat 2 tidak lagi cukup untuk mengancamku. Jika bertemu pertarungan lagi nanti, aku hanya perlu mengandalkan dukungan kucing sihir untuk bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Setelah beristirahat sejenak, aku membawa kucing sihir meninggalkan gua. Saat ini, tidak banyak lagi binatang buas kuat di pegunungan tandus. Jadi, meskipun bertemu beberapa di jalan, mereka entah terintimidasi oleh auraku dan tidak berani maju, atau bertindak gegabah mencari mati, langsung mati di bawah cakar harimauku. Tidak lama kemudian, kucing sihir menyadari sepertinya aku berniat meninggalkan pegunungan tandus. Dia pun mengeluarkan suara mengeong bingung. Aku berhenti sejenak, lalu memberitahu kucing sihir tentang pikiranku. Tujuan kita dari awal bukanlah pegunungan tandus besar. Jadi kita mau kemana? Si kucing sihir sangat kebingungan. Mendengar pertanyaan itu, aku merenung sejenak, tidak terburu-buru menjawab, tapi dalam hati, aku memikirkan banyak hal. Setelah anomali itu, kesempatan yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu. Di seluruh dunia juga begitu.
binatang buas di berbagai tempat sedikit banyak mendapatkan kesempatan itu, dan meningkatkan kekuatan mereka, tapi cara itu terlalu lambat. Sedangkan aku bisa mengandalkan ingatan dari kehidupanku yang lalu, memanfaatkan saat binatang buas lain dan manusia belum sempat bereaksi, untuk merebut semua kesempatan itu ke tanganku, dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Karena itulah, gunung liar dan hutan lebat akan menjadi tempatku untuk waktu yang sangat lama. Terlebih lagi, sekarang aku sudah menarik perhatian manusia. Jika manusia tahu kemampuan yang kumiliki, mereka pasti akan mencari segala cara untuk menangkapku hidup-hidup, lalu melakukan segala macam penelitian dan pembedahan padaku. Karena itu, untuk menghindari jatuh ke tangan manusia, aku harus memiliki pasukan binatang buasku sendiri. Sekarang aku sudah memiliki pohon buah Tianyuan. Aku juga sudah punya modal untuk menciptakan pasukan binatang buas. Hanya saja masih kurang sebuah wilayah kekuasaan. Kak Harimau, apa yang sedang kau pikirkan? Si kucing sihir melihatku tak kunjung menjawab pertanyaannya, lalu bertanya dengan penasaran, apa kita akan terus berkelana tanpa tujuan seperti ini? Atau jangan-jangan Kak Harimau sudah punya tujuan dari awal? Hanya saja tidak mau memberitahuku. Aku mendengar nada ketidakpuasan dalam suaranya. Jadi setelah berpikir sejenak aku mengaum pelan dan bertanya, apa kau suka berada di dekat manusia? Tidak suka, si kucing sihir memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu langsung mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Manusia-manusia itu, begitu melihat binatang buas lain, mereka langsung menyerang dan membunuh. Tapi mereka tidak bisa menang. Menurutku mereka hanya membuang-buang tenaga saja. Terlebih lagi, semua manusia memusuhi binatang buas lain. Pasti mereka juga akan begitu terhadap kita. Begitu kita berinteraksi dengan manusia, kita pasti akan ditangkap. Mendengar kata-kata itu, aku langsung tertawa sambil mengaum. Konsep baik dan jahat si kucing sihir memang sederhana sekali. Tapi itu wajar saja. Bahkan binatang buas lain pun hampir semuanya berpikiran sama. Atau lebih tepatnya, itu adalah naluri untuk membenci manusia. Jika kedua pihak bertemu, pasti salah satunya akan terluka. Kalau kau bisa berpikir seperti itu, maka di masa depan aku tidak perlu khawatir kau akan jatuh ke tangan manusia lagi. Beberapa saat kemudian, aku pun memberitahu si kucing sihir tujuan kita kali ini, Gunung Yunhe. Si kucing sihir bingung sejenak. Gunung Yunhe, tempat apa itu? Dia belum pernah mendengar tempat itu. Aku memilih beberapa hal yang bisa kuberitahukan, lalu menceritakannya pada si kucing sihir. Lingkungan di Gunung Yunhe sangat bagus. Di sana ada bunga-bunga indah yang tak terhitung jumlahnya. Dan juga berbagai macam binatang buas. Inti kristal mereka juga sangat mudah didapatkan. Asalkan kita sampai di sana, kau bisa makan inti kristal sebanyak yang kau mau. Benar saja, setelah mendengar hal itu, si kucing sihir sangat gembira. Sedangkan alasanku pergi ke Gunung Yunhe, sebenarnya adalah untuk urusan yang lebih penting. Di kehidupanku yang lalu, beberapa bulan setelah hujan darah anomali terjadi, di Gunung Yunhe muncul sebuah teratai 7 warna. Teratai itu bisa mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi, membuat energi spiritual di seluruh Gunung Yunhe beberapa kali lebih padat daripada di tempat lain. Binatang buas manapun yang berlatih di sana, kecepatannya akan jauh melampaui yang di luar. Sedangkan aku, berencana untuk menaklukkan semua binatang buas di Gunung Yunhe. Mengubah tempat itu menjadi wilayah kekuasaanku untuk berkembang menjadi lebih kuat di masa depan. Tanpa terasa, hari sudah malam. Kebetulan kita bisa memanfaatkan kegelapan malam untuk melanjutkan perjalanan. Aku mengaum pelan, memberi isyarat pada si kucing sihir untuk mempercepat langkah. Ayo jalan.